Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iman Pilah. Untuk video ini kita akan melihat ya antara Demian dengan Metatron atau Edwin. Dan di dalam dunia kekristenan, nama Tuhan bukan sekedar sebutan, ia adalah identitas, kuasa, dan sumber iman. Tapi pertanyaannya adalah siapakah yang berhak menyebut nama itu? Apakah dari Wanes, apakah dari Tritunggal? Dan apakah Yahweh yang diwariskan dari tradisi Ibrani? Ataukah apakah Yesus sebagai manifesti daripada Allah dalam perjanjian baru? Ataukah Bapa yang dikenal dalam doa dan relasi pribadi? Hari ini ada dua tokoh Kristen loh ya, yaitu Edwin dengan Demian dengan latar belakang yang berbeda ya, akan beradu argumen dalam debat yang cukup tajam dan penuh keyakinan, semuanya saling ngotot. Simak baik-baik untuk pembelajaran kita semua sebagai seorang muslim, karena dengan mempelajari kayak begini, debat antar Kristen, kita akan memahami apa itu Kristen, dan insya Allah dengan cara begini, keimanan kita sebagai seorang Islam akan lebih tebal lagi. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo dibantu di subscribe, di like, dan dikomentari agar channel ini cepat berkembang, dan saya juga bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang membagongkan. Oke, kita simak videonya. Ini sedang ngajarin kalau YHWH itu bukan Tuhan. Ini ya beda ya, Saya orang yang bilang, mau berpikir saya dan saya berdiskusi. tegaskan, bagi orang Kristen yang percaya YHWH nggak masalah. Tapi itu bukan nama. Itu bukan Mana nama, ada itu bukan nama generic di name. Torah dibilang itu nama tuh. Torah yang mana? Torah abad berapa, bro? Ya udah, sekarang gue tanya kamu nih. Coba besarin saya. Nih, aku tunjukin lagi ya. Mungkin kamu belum paham ini ya. kan kabur kan giliran mau ditunjukin kabur. Loh, kamu kok memframing Islam? Ya, sekarang teks Masoret yang kamu rujukin nama YHWH itu abad Saya pakai 11 Masehi. Septuaginta aja, Septuaginta nih. Saya mau tanya sama kamu nih. Gantian nanya dong, dari Apa? tadi kamu nanya terus. Silakan. Oke, Silakan. Besarin fit. ntar. Puram brother. Nih, bahasa Yunaninya. Ini saya maksudnya, ini ada kata nama. Onoma. Onoma ya. Saya baca Elai ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, ini huruf besar semua ya. Dalam Elai ini YHWH ya. Nggak ada Dalam yang kamus aja Elai. nggak nerjemahin YHWH kok, itu udah hancur kamu di situ. Lo dalam kamusnya. Elai kau aja jangan nggak ngarang. nerjemahin Jangan YHWH. ngarang. Allah Elai nenek lebih kompeten moyangmu. dari kamu, bro. Kurios Theos. Allah Abraham, Allah Yitzhak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Pertanyaan saya, namaku di Mana sini dalam YHWH-nya? bahasa aslinya apa? Namaku di sini apa namanya? Itulah namaku. Namanya siapa? Itu namanya. Itulah, itu Mana namanya. namanya? Mana? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oh, namanya Allah. Namanya Allah. Iya, Buset. Allah dibilang nama sama Prof Meta. dia Buset. memperkenalkan jati dirinya. Makanya Elai sudah menerjemahkan dengan benar di Buset. situ. Berarti Allah ini nama Tuhanmu. Loh, itu nama di situ, itu jati dirinya, bukan nama kayak kamu, Agus, Iya, itulah namaku. Jadi Sumanto. Allah ini nama, bukan yang Yahweh, bukan Tuhan ini. Gak ada, makanya Buset, Yesus masa dia bilang. bilang Allah ini nama? Makanya di ayat 3, lo kok ketawa? Makanya gini, di dalam feedback bro. Makanya di dalam Kejadian 3 Keluaran 3 ayat 14, di situ digunakan kata ego eimi. Nah, kata ini juga yang diulangi sama Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58. Itu ayat Aku 13, adalah woi. aku. Ayat Yohanes 14 itu. 8. Loh iya kan ayat 3 ayat Ya 14 udah, tadi aku saya ganti bilang. lagi, saya ganti. Nih, aku ini Tuhan, itulah namaku. Apa namanya di sini? Nih, apa namanya sini? Siapa namanya? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Namanya siapa? Coba. Gak ada namanya. Loh, ini ada nama, itulah nama aku ini. Itulah Ya itu nama kita aku ini. sebutnya Tuhan. Kita sebutnya Tuhan. Lah, emangnya ini Yesaya ini pakai bahasa Yunani atau bahasa Ya udah. Indonesia? Kira-kira kenapa Elai tidak menerjemahkan YHWH di situ? Itu yang harus kamu Nah, jawab. ini Tuhan huruf besar semua kan dijelaskan dalam kamus. Namaku ini siapa namanya nih? Namanya Loh, siapa itu di sini? kenapa
LAI sudah menyalahi aturan karena dia menulis Tuhan, mestinya ditulis YHWH di Nggak situ. bisa jawab. Coba namanya siapa di sini namanya? Loh, teman-teman, coba lihat. Kalau memang benar katanya YHWH di situ, Nggak bisa maka di jawab. situ LAI harus menulis YHWH dong, jangan ditulis Tuhan dong. Namanya siapa Berarti yang LAI bertanya? Namanya mengabulkan. siapa namanya? Namanya siapa? Namanya. Ego Amy itu sebutannya, aku Buset. adalah aku. Mana coba lihat Yunani ada nggak ego ini di sini coba? Nggak ada Kalau nih. memang Ego, salah, Kurios, Hoteos nih nggak ada nih. jika memang salah, loh, makanya nggak ada Nggak orang, ada. nggak ada bapak-bapak Yunani juga nggak ada ego ini. gereja. Keluaran 3 ayat 14. Makanya nggak ada bapak-bapak Ini gereja, ini nggak Yesa ada yang para keluaran rasul. nih. Aku ini Tuhan itulah namaku. Namanya siapa di sini? Masa Ya, itu namanya dia Tuhan? menyatakan jati diri. Kalau kamu ambil dari Yesaya, itu jati diri dia. Tidak ada namanya. Oke, saya Kok kasih jati diri? logika. Jelas nama di sini. Kok jati diri? Saya kasih logika. Besarin Aku ini Tuhan, itulah nama aku. Nama di sini loh. Nama besarin, siapa besarin di sini? Fit. Nggak ada jati diri. Yesus bilang nama yang telah engkau berikan Mana kepada nggak ada aku, jati itu diri di Allah sini? yang ada dalam diri Aduh, Kristus. nipu lagi nih Nggak orang. ada, Mana nggak jati ada. diri di sini? Nggak ada. Besarin Fit. Besarin. Oh, Besarin. nggak bisa jawab ya teman-teman yang nggak bisa jawab ya dia nggak tahu namanya siapa ya. Saya mau kamu bilang saya nggak bisa jawab. Saya menyampaikan poin. Saya menyampaikan poinnya. Ya udah. Nggak Kalau mesti nggak bisa percaya jawab sama nggak apa-apa. saya. Saya nggak maksa, tenang aja. Ya. Kitab yang diambil sama Demian itu baru ada tahun 11 Masehi atau tahun 1100. Kemarin ya. Sekarang tahun 2025. Berarti 2025 dikurangi berapa nih? Nggak bisa jawab malah nulis-nulisannya aneh. 925 tahun, ya. Sementara kitab yang saya rujuk itu ada 300 tahun sebelum Masehi. Berarti 2325 tahun yang lalu daripada 925 tahun yang lalu, ya. Di dalam kitab yang ini nggak ada satupun nama YHWH. Di dalam perjanjian baru nggak ada satupun nama YHWH. Agak nyambung. Nggak apa-apa, nggak nyambung. Saya nyampaikan poin aja. Mau dibilang nggak nyambung nggak apa. Yang penting saya kasih pemahaman saya. Sekarang kamu bisa tunjukin nggak? Ada nggak? Kalau memang YHWH adalah nama di perjanjian baru itu ada nggak satu kata YHWH aja? Siap. Coba besarin saya host. Saya tunjukin lagi nih. Tunjukin. Coba besarin saya bang. Ini saya pakai kitab yang digunakan oleh Prof. Meta ini namanya Septuaginta. Nih. Ego Kurios Hoteos. Ini Kurios ini transliterasi dari kata Adonai sebenarnya ya. Pertanyaan saya, ini Yesaya ini dia pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Makanya namanya Kurios. Apakah Nabi Yesaya gunakan bahasa Yunani sehingga nama Tuhan itu Kurios? Coba. Ya udah, mana nama YHWH-nya? Iya, kan kau bilang kan. Kok jadi nasi suruh Yunaninya nafsir? kan nggak ada nih. Kok jadi suruh nafsir? Enggak, saya nanya Kurios di sini. Ini kan sebagai nama Tuhan yang tadi kan. Nah, Kurios ini bahasa Yunani. Sejak kapan Yesaya pakai bahasa Yunani sehingga namanya Kok jadi Kurios? tafsir? Tiba-tiba tahu Yesaya. Ini yang dibawa atas Saya nama nanya, pembasmi ini mitos. Saya kasih tahu ya Yesaya di dalam Samaritan Torah itu bukan Yahweh, tapi Tuhannya namanya Yabe. Yabe tidak sama. kabur, kita nggak bahas itu, weh. Ini sejak Bentar. kapan Yesaya bahas Saya mesti menjawab. nama Tuhannya Gini. Kurios sejak Saya kapan? mesti memanfaatkan keadaan ini untuk menjelaskan. Aduh, nggak bisa jawab. Yesaya jadi nggak tafsir? pernah pakai Kurios. Yesaya itu pakai bahasa Ibrani. Sejak Kok kapan jadi tafsir? Yesaya pakai bahasa Yunani Kurios? Kok jadi tafsir? Masa namanya Kurios? Karena iya, kamu terlalu naif. Jawab aja di sini. Perjanjian baru mana ada nama YHWH, selesai. Makanya saya tanya sejak kapan Yesaya pakai bahasa Yunani? Makanya namanya Kurios pakai bahasa Yunani. Karena Ini memang namanya Onoma nggak ini ada. itulah nama aku. Masa namanya Kurios? Karena memang namanya nggak ada. Buset, kalau nggak ada, kenapa di sini dibilang Onoma di sini Onoma? Kalau Nama. dia ada nama, siapa yang kasih nama Allah? Lah ini dia sendiri yang ngomong, Tuhan sendiri yang kasih nama dirinya. Mana Aku namanya? ini Tuhan, itulah nama aku di sini. Tuhan yang ngomong ini. Mana di Bentar, Septuaginta ini Baru saya YHWH? iPad nih. Onoma. Halo? Mana? Sebentar ya.
Satu lagi. Fit, gedein Fit. Bang Satu Ovid, lagi. Saya mau saya nyampein izin satu keluar poin. dulu ya Bang Ovid. Oke deh children, makasih ya udah datang. Ya, Orang ya, Kristen Bang. anti sama nama YHWH, buset. Loh, orang Kristen memang nggak ada nama. Para rasul mana yang bilang Tuhan kita namanya YHWH? Kalau Yesus enggak, yang bilang, Bapak Shema gereja. Israel, hukum terutama, dengarlah Israel. Adonai itu Tuhan kita, Adonai itu satu. Kan ada ayatnya. Nggak, dia ngomong YHWH nggak? Coba. Hah? Lah Kamu ngutip YHWH itu Markus berani 12:29 ya kan? Ngambil dari Nggak mungkin dong Ulangan Yesus pakai 6. bahasa Yunani waktu ngomong dengan orang Ya udah. Yahudi. Kamu rananya tafsir, Bro. Saya rananya ke textual proof. Yesus Ya. pakai bahasa Yunani, bro. Bukti Berbahasa Yunani, bro. tekstual Yesus kami itu. berbahasa Yunani. Coba. Yesus mana Nggak bilang ada ayatnya YHWH? dia. Ini loh bro. Yesus Coba, nggak mungkin ngomong dengan ahli Taurat. Gunakan bahasa Yunani, nggak mungkin bro. Waktu Yesus bertemu sama Paulus saja dia gunakan bahasa Ibrani. Waktu Paulus berbicara dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem, dia pakai bahasa Oke. Ibrani. Yesus Oke, saja saya tunjukin lagi ya. Yesus Kita buka Septuaginta kan, bro. Kok bahasa Matius Septuaginta? 5 ayat 18. Oke, ini kata Yesus ya. Lihat, baca baik-baik. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Oke. Iota ini dalam bahasa Ibrani apa? Iota itu kan karena ditulis bahasa Yunani, makanya pakai Ini iota. Taurat. Ini Taurat. Ini Taurat. Ini iota ini apa? Iota ini apa? Ya udah gini. Di situ. Oke, kamu jawab. kan Iota ini pakai bahasa apa? Yunani. Saya tanya. Loh, kok Yesus mau bilang kabur Taurat kamu. bahasa Yunani Bisa secara jawab, tidak langsung? kabur. Loh, kenapa Yesus bilang Taurat ada kaitannya sama iota? Berarti Taurat apa yang Kalau dibaca nggak oleh bisa Yesus? jawab ya nggak usah kabur lah. Loh, saya kasih poin. Saya mempertebal narasi saya. Ini saya belum punchline loh Ngilu ini. saja. Taurat ada iota. Kalau Tauratnya bahasa Ibrani ada iotanya nggak? Nggak mungkin, karena iota ini Itu kan adalah ditulis pakai aksara bahasa Yunani, makanya ada kata iota. Gimana sih? Matius ini sangat Nggak nyambung sensitif sekarang. dengan Rasul Matius ini sangat sensitif dengan bahasa-bahasa asing. Contoh kita buka Ya udah. Matius 27 Besarin saya, ayat Bang, besarin. 6. Kita buktikan pakai ayat aja nih. Sebentar. Matius ini sangat sensitif, bro. Nih, Yesus ngomong bahasa Aramaik ya. Dia aja nulis apa di sini? Artinya. Iya nggak? Betul nggak? Artinya loh, dia tulis. Ini dalam bahasa Yunaninya pun ditulis artinya. Karena memang ini bahasa asing. Lantas kenapa yang ada di dalam Matius 5? Banyak sekali. Eli Eli lama sabaktani, Hakal Dama, Gabata, Efata. Itu semua ditulis artinya. Golgota 5 ayat 18. Saya belum punchline loh nih. Ya. Nih, ada iota di dalam hukum Taurat. Kalau Tauratnya bahasa Ibrani, ada iotanya nggak? Atau ada Ya udah, kerayanya nggak? Diam. Coba Covid, besarin saya dong Covid. Jawab dulu, bro. Jangan besarin-besarin. Kamu jawab dulu. Tadi sudah baru kamu saya buka jawab, data. Jadi dalam bahasa karena ditulis pakai bahasa Yunani, makanya ditaruh kata iota. Itu Elai doang yang menggunakan kata iota. Coba kau buka bahasa Inggrisnya, nggak ada pakai kata iota di situ. Itu kan cuma Elai. Kau buka bahasa Nih, coba, aslinya. nih. Jangan bahasa Inggris, Besarin bahasa saya. aslinya. Kau buka. Besarin saya, coba. Atau perlu saya bukain bahasa aslinya? Nih, bentar, saya baca nih. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa apa di sini? Bahasa apa nih? Ini bahasa apa? Coba. Ibrani. Bukan Yunani. Ibrani. Ini Yang kan ngomong di ngomong sini ke siapa? Yang ngomong. Ini kan ngomong ke Saulus. Jadi saya yang ngomong poin ke Saulus ini tadi, siapa? Yang berbicara di sini kepada Saulus ini siapa? Yesus. Bahasa Ibrani Berarti di Yesus sini pun pakai bahasa berbeda apa? dengan bahasa Ibrani yang sekarang. Bro. Yesus pakai bahasa apa nih? Waktu bicara Makanya dengan kamu Paulus tadi saya Yesus pakai bilang, bahasa apa? ini belum punchline. Ah. Ini masih hidangan pencuci mulut. Tuh, kalau kamu mengatakan Yesus ngomong- ayat ini, ya, ini justru aneh. Karena apa? Karena kenapa mesti ditulis bahasa Ibrani? Suatu Artinya suara yang percakapan. mengatakan kepadaku dalam Artinya- bahasa Ibrani.
Saulus, Artinya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang ngomong pakai bahasa Ibrani di sini siapa? oke, Ibrani yang mana Siapa yang ngomong? sekarang? Ibrani ada banyak. Ada Ibrani Jawab Mano, dulu, ada jawab. Yang Ibrani ngomong pakai bahasa Amora. Ibrani di sini siapa? Ini nggak terkait. Kita ngomong tentang teks. Nggak Ini jauh dia lah. ngomong percakapan Paham? lisan. Yang pakai bahasa Ibrani di sini siapa? Oknumnya siapa? Namanya siapa? Coba. Yang bilang Paulus, Paulus ini Nggak siapa yang ngomong nyambung nih? loh. Nggak nyambung bro. Nggak jawab, nggak jawab. Nggak nyambung. Ini Yesus berbicara dengan Saulus. Itu dalam bahasa Ibrani lisan. Kalau Nah, saya tadi bahasa Ibrani nunjukin. Yesus berbicara kepada Paulus, nggak pakai Yunani, Ibrani nih. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini pakai bahasa Iya, memang Ibrani. bahasa Coba. Sekarang memang kamu bahasa tunjukin, Ibrani, tapi ini Yesus bahasa mau Ibrani bicara yang pakai berbeda. bahasa Yunani. Ini udah Bahasa jelas nih pakai Ibrani, bahasa Ibrani, masih aja ngeyel-ngeyel pula. bro, itu bahasa Ibrani yang berbeda, bro. Makanya tadi saya bilang besarin lagi fit. Aduh, ngarang Besarin terus lagi nih fit. orang. Kacau dah. Loh ya kamu ngarang karena kamu Islam kan, kamu masuk Islam. Besarin lagi fit. Nyerang pribadi, Minta kan? tolong fit. Loh, kok nyerang pribadi? Malu kamu jadi Islam? Orang ada videonya kok. Bahkan Paulus waktu berbicara dengan Kamu orang-orang di mualaf, Yerusalem, kamu dia pun mualaf menggunakan live. bahasa Kenapa Ibrani. kamu malu? Gitu loh. Loh, kamu yang malu, buktinya kamu bukan Kristen, kamu aja menyangkal YHWH. Iya mau Mana ada ya orang udah Kristen menyangkal YHWH? kalau memang menyangkal Kristen bukan YHWH, saya minta di mana satu rasul bilang Tuhan kita namanya YHWH. Orang Katolik mengakui YHWH, cuman kamu doang. Orang Protestan Katolik mengakui YHWH. mana? Katolik mana? Di dalam Vulgata mana ada YHWH? Loh, dalam Besarin, Fit. tulisan orang Katolik mengakui YHWH. Dalam KGK mengakui YHWH. Ada tulisan YHWH YHWH. dalam KGK. YHWH. Katekismus gereja Katolik, Ya udah. cuman kamu doang Kristen yang tidak mengakui Liturgi Kristen ini. mana? Liturgi Kristen Katolik mana yang menggunakan nama YHWH? Aduh, Nggak ada. berarti kamu ini cuman kamu doang yang menolak YHWH, bro. Kamu Orang ngomong gitu karena Protestan kamu Islam. Fit, di besarin, gereja Fit. saya, di gereja saya bahkan ada Fit, Fit, kata besarin, YHWH. besarin. Gereja apa Masa- kamu masa- Islam masa- kok? Kamu Buset Islam. dah. Sekarang ngaku Wanes. Kalau saya Islam, saya nggak mungkin menyangkal YHWH sepertimu, bro. Yeshua itu artinya YHWH menyelamatkan. Kamu menggunakan YHWH itu hanya ada di dalam teks Masoret. Fit, besarin Fit. Dengar nggak Fit? Bukan Demian. cuman Masoret, dalam Demian, penemuan demian. laut mati selain Masoret Demian. ada. Demian, kamu percaya Tuhan Yesus mati nggak di sana? Percaya? Saya kasih. Percaya bangkit nggak? Bangkit, mati bangkit pada hari ketiga. Terus lu sadar? Jangan mengalihkan dulu, bro. Penemuan Lu naskah laut sadar. mati, bro. Lu sadar. Ada naskah Yesaya pada abad ketiga sebelum Masehi, itu pun ada YHWH, bukan Masoret itu. Bertobat kamu Yudas. Ya. Nggak bisa diskusi. Ini nyerang pribadi. satu lagi saya kasih poin ya. Ini suatu pemahaman yang mestinya teman-teman pikirkan. Saya udah jelasin dari mana kata ini muncul. YHWH ini diambil Host, dari besarin Metatron, host. Besarkan layarnya, bro. hostnya tidur. Masa kalian Kristen anti YHWH di room ini, buset. Loh, para rasul nggak ada yang ngomong. Makanya saya bilang YHWH ini bukan nama. Orang mau pakai nama, mau pakai gelar YHWH, Allah, apapun bebas. Apapun bebas. Ya, bukan saya jadi anti. Tapi orang yang mengimani ini sebagai nama, ini akan menjadi kacau. Nanti ada dualisme Tuhan. Ada Tuhan yang namanya YHWH, ada Tuhan yang namanya Yesus. Lah kalian Terus nyembah mana? YHWH itu apa kalau bukan nama? Loh ini Bro, nama dewa kok. Gua mau Dewa tambahin bangsa dikit ya. apa? Gua mau tambahin dikit Bangsa. bro, Jadi ya. yang bilang aku ini YHWH itulah nama aku itu dewa. Nggak ada tadi datanya kok. Itu benar, LAI itu Itu juga. ya saya 42:8 Ani Nggak ada datanya. YHWH Usyemi aku Loh, YHWH itu itulah nama aku. Masoret. Masoret itu ada di abad berapa? Masoret abad Berarti 11. penemuan naskah laut mati juga ada tuh selain Masoret. Mana Laskar Laut Mati siapa yang pakai? Orang Yahudi mana yang pakai? Naskah laut mati, naskah Ibrani pada abad Iya, ketiga sebelum orang Masehi. Yahudi yang mana yang pakai, itu yang kamu perlu jawab. Ini bukan masalah siapa yang pakai. Dead Sea Scroll itu dipakai sama orang Yahudi yang mana? Loh, kita ngomong naskah bukan masalah Dead Sea Scroll yang digunakan siapa. Sekarang kalau memang itu YHWH adalah benar, kenapa abad 11 orang Yahudi bikin kitab baru yang Kalau namanya memang nggak Masoretic benar, Text? kenapa pada abad sebelum Masehi ada kata YHWH sebagai nama Tuhan? Nggak ada. Di PB Itu nggak ada. naskah Yesaya nih, saya tunjukin naskah Yesaya pada abad Saya lebih ketiga sebelum percaya Masehi. saya lebih percaya PB daripada teks-teks yang tidak digunakan nama orang Yahudi sendiri. Aduh, Kenapa mesti ada teks baru? Karangan orang Yahudi. Nih, saya kasih tahu poinnya ya, buat kalian yang belum pernah saya kasih tahu. Kalian tahu ada nabi palsu di abad ke-7 namanya Muhammad. Ya.
nabinya Demian, abad ke-7. Saya tanya, Framing. kalau memang nama Tuhan orang Yahudi YHWH, ya, kenapa Muhammad tidak pernah menjelaskan satu pun kata tentang ini? Kalau memang ini nama Tuhan ya, ini logika saya yang baru saya pikir. Kalau memang YHWH ini sudah ada, Muhammad itu akan lebih mudah mengislamkan orang-orang Yahudi dengan mengusung nama ini mestinya. Tapi kamu lihat di dalam hadis, di dalam sirah, di dalam hadis, di dalam Quran, ada nggak nama ini? Kamu nggak akan temukan. Karena memang nama ini baru muncul di abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Muncul dalam teks yang namanya teks Masoret. Dari mana namanya? Kalian semua cari. Di Mesir ada bangsa yang namanya Sasu. Dia menyembah nama dewa yang namanya Yahweh. Dari inilah kenapa ada orang-orang yang menyembah ini. Akhirnya nama Yahweh ini diadopsi oleh Israel Utara. Ya, Israel Utara namanya apa? Samaria. Israel Selatan kerajaannya namanya Yehuda. Ini pusatnya di Yerusalem. Ini Gunung Gerizim. Nah, orang-orang yang mengadopsi ini terjadi sinkretisme. Makanya di Alkitab kita bisa tahu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria kawin campur dan dia mengadopsi dewa tadi yang namanya Yahweh ini. Jadi nama ini memang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Makanya di PB itu nggak ada satupun nama YHWH. Di Septuaginta ada nggak? Septuaginta juga nggak ada, nggak dikenal. Karena Septuaginta itu adalah proyek dari Israel Selatan. Siap. Ini saya ambil, ini Masoret ya bro ya. Abad berapa Bahkan Masoret? dalam kitab Masoret. Sebentar. Jelasin dulu abad berapa? Kasih tahu ke teman-teman, abad berapa Masoret? Abad 9 masih 9. Setelah Muhammad atau sebelum Muhammad? Yahweh itu. Sebentar, Yehwa. satu. Ini Yehwa itu bukan Yahweh. BTFAV nggak ada satupun seperti yang kau bilang ada kata Yahoo di sini. Coba siapa yang bisa tunjukkan ada kata Yahoo di sini? Moshe, El Itu kata Yehoshua. Yahweh. Aku mau Nggak jawab ada kata Yahweh. Itu Nggak ada ada. tuh. Aku mau jawab kata Ini bukan Yahweh ya. Yahoo, bisa baca Ibrani nggak? Coba bro, Nabi baca coba. Nabi baca coba. Berarti di Masoret nggak ada YHWH kalau dia mau bilang gitu. Selesai. Salah. Ini Yotevave Yahweh ini bacanya bukan Yahweh. Ini coba Yahwehnya di mana? Itu bisa dibaca Yahoo. Yot. Itu bisa dibaca Yahoo. Aku jelasin ya, aku jelasin itu bisa dibaca Yahoo. Sebentar, Nabi. Gini, saya Itu ajarin bisa si Prof dibaca ini. Yahoo. Bahkan dalam Masoret nggak ada kata Yahoo, yang ada itu apa? Ini kalau dibaca Yehua Itu Yahoo itu. atau Itu Yehova, Yahoo itu. tapi ngikut kolamnya nggak dibaca, nggak ditaruh. Ini Masoret, Itu nggak ada Yahoo. Yahwehnya. Itu kan Kau nggak usah nipu nih. Sebentar, saya tunjukin Nah, naskah huruf waw penemuan itu Nabi. bisa dibaca U, coy. Huruf waw itu Sebentar, bisa ya, dibaca bro. U. Lo kan nggak tahu vokal Ini. Ibrani kan? Itu Tunggu, bisa tunggu. dibaca U jadi Yahoo. Ini penemuan naskah Laut Mati. Ini naskah pada abad ketiga sebelum Masehi, bukan Masoret. Bukan naskah yang baru ditemukan pada abad 9 Masehi. Enggak. Ini kitab penemuan naskah Laut Mati. Nih, masih gunakan apa? Paleo Hebrew nih. Dia gunakan apa? Yod, He, Vav, He. Pakai Paleo Hebrew. Ini nih, yes, naskah ya Mana saya pada abad tulisannya ketiga sama sebelum nggak? Masehi. Coba besarin. Tulisannya sama nggak? Tulisannya sama nggak dengan yang kamu tunjukin Ini Ibrani tadi? namanya Besarin, kata besarin bro, besarin. Ini kata Fifrit. Biar besarin. Biar kita jangan melihat fonemnya aja, jangan melihat Iya, ini suaranya aja, kata jangan mendengar Fifrit. suaranya. Kamu ngerti kata Fifrit nggak, buset? Ini Fit, gedein si Demian Fit. Nih, Nih. coba lihat. Hurufnya sama nggak, teman-teman? Besarin Demian. Hurufnya Buram. itu menggunakan kata Fifrit Paleo Hebrew. Ini Yod, Besarin. He, Vav, He. Gedein. Zoom in. Oh, musuh nih. Itu tulisannya aja udah beda loh, lihat tuh. Lihat Oh, tuh. ini alfabet Ifrit. Tulisannya aja udah beda Orang itu. nggak tahu apa-apa. yang Tulisannya ini udah nih. beda. Saya jelasin nih. Tambahan Ini yang tadi Prof ada tulisan Yahoo. Nabi, bro, Nabi. Ini kan gunakan kata Fifrit. Sedangkan yang Beda ini tulisannya itu Demian. Mestinya Loh, kalau ini gunakan namanya kata YHWH Fasyura. Kamu jangan nggak tahu sampai apa-apa, diubah dong, bro. kalau yang ini gunakan kata Fasyura. Yotevave. Bro, Bentar. Ini kata Fasyura, Yotevave. Kalau yang ini dia gunakan kata Ifrit nih. udah aksaranya udah beda tuh ya, Yotevave teman-teman juga, lihat. Yotevave. Dia nggak mau zoom in, Aduh, Aksaranya udah beda. gitu terus.
Loh, itu tunjukin aksaranya, tunjukin. Kalau Ini memang aksara. namanya itu, aksaranya kenapa dirubah? Bukan dirubah, itu aksaranya itu ada pengalihan di situ. Dari kata Kok pengalihan? ifrit menjadi kata fasyura. Eh, Kenapa? Kenapa aksaranya tidak ditetapkan aja kalau memang Nah, seperti mutar itu? lagi kan. Jadi Ya, nama bukan, YHWH logikanya seperti itu dong. ini, nama YHWH ditemukan bahkan prasasti-prasasti kuno itu ada di dalam Nggak, Alkitab. teman-teman yang di bawah mungkin belum ngerti. Gini loh, teman-teman kayak si Tokopi atau si Kasih. Masoret itu baru ada abad 11, bro. Yang tadi saya buka bukan Masoret. Bukan. Aku komen yang di Dia bawah. keluar. Nggak kelihatan. Ini lagi soal habis lagi mandi. Tadi. Bodoh. Kalau nyanyi lari tadi mana? Waduh, kejar sih. Hurufnya aja udah berubah. Ya, tadi bisa dibaca Yahoo ya. Ini karena huruf vaw itu bisa merujuk kepada syuruk atau syurek yang artinya u. Jadi salah si Demian. Iya, makanya di dalam orang Samaria juga Tuhannya namanya Yabe. Lah sekarang mana yang betul? Yabe, Yehowa, YHWH atau apa? Sekarang orang Yahudi Kamu aja salah, namanya- bro. Orang Yahudi sekarang kita bilang ada nggak? Kalau wow itu dia punya 3 perubahan. Kalau dia pakai hubus dia jadi u. Kalau dia jadi holam dia jadi o. Ya sekarang Yang gini tadi aja. dia nggak ada. Kamu kan Islam. Nggak ada kubus sama Kamu nggak ada Islam, saya holam. Kristen. Tapi Kamu Islam, saya kan Kristen. vowel Jadi konsonan semua. jadi sebenarnya Konsonan YHWH hanya huruf ganti nama, konsonan. Bang. Huruf konsonan. Bang, Kalau Bro, kau mau Bang gunakan Manase, kata ganti ifrit, nama. Jadi kalau ganti nama. kalau kau gunakan kata ifrit itu dia punya 3 vokal. Vokal A, vokal U, sama vokal I. Sedangkan kata asyura itu dia punya 5 vokal. Iya, jadi Jadi yang tadi saya YHWH tunjukin aja itu udah ganti pakai nama. kata fasyura itu ada 5 Jadi vokal. YHWH. Iya, Berarti artinya YHWH begini. YHWH bisa Iya, dibaca iya. Yahoo juga. Yahoo. Iya, jadi dia ganti-ganti Nah, ini nama. dari siapa? Kau pakai lafalan dari mana buset nih orang-orang terus? Iya kan begini kan dari Ya, kau dapat YHWH kata dia Yahoo dari ganti mana, jadi bro? ya Baca Yahoo dari mana? YHWH. Iya kan dari dia kan ganti nama kan jadinya. Habis ganti nama Nah, jadi ini Marsion ini kau sama kayak Prof Metatron itu Marsion sama-sama Marsion. enggak. Ya terus kenapa dia jadi Yesus atau Yesua? Karena dia datang Gitu, Demian. menyelamatkan. Jadi dia ini Oh, mau jadi datang dia ganti menyelamatkan nama, kita. kan? Iya, jadi dia ganti nama kan, Dem. Nih, ya udah Iya saya nggak? pakai ayat nih. Nih, Jadi saya pakai ayat. YHWH jadi Yesus Coba bentar, Yosua bentar, ganti bentar. nama kan? Iya karena dia mau menyelamatkan nih. Iya, berarti Oh, dia bukan, ganti nama kan? Atau itu nama marga? Jangan-jangan begini. Yosua marganya Yahweh, apa? YHWH. Nah, marga YHWH. Yosua Iya. marga YHWH. Gitu loh. Aduh. Nama marga itu Aku lebih setuju loh itu karena kan itu nama bapak kan. Betul loh. iya nama Masa bapak. Jadi bapak nggak punya nama? anaknya Yosua. Iya kan begini, kan bapak kan namanya YHWH, anak namanya Yosua. Nah, berarti nama anak Yosua itu marganya YHWH gitu. Jadi Kita kayak pakai Manase Alkitab nih, saja, Manase kita Leba. pakai Alkitab. Coba besarin saya. Nggak usah kita asumsi, pakai ayat aja. Ayat Iya, punya Coba ini besarin saya, kenapa Bro. dia ganti nama Ini gitu Alkitab loh, bilang ya, Demian? Alkitab. Kalian Jangan-jangan nama kalian sendiri bapaknya. bilang, Apa jangan-jangan itu YHWH itu nama bapaknya, jadi anak namanya Bro, Yosua. besarin dong. Ini kalian masa Tuhan kalian sendiri kalian hina-hina. Enggak, bukan menghina. Ini kan namanya udah beda. Namanya pertama dikasih tahu Fit, orang naikin Israel KTP, namanya Fit. YHWH. Ya kan? Besarin dong, besarin. Terus besarin begitu saya dong. di perjanjian baru jadi Yosua atau Yesus gitu. Ya, Yesus. Berarti Yahweh ini jadi marga nama aja. bapaknya Yesus. Jadi gini loh, Iya, orang kalau nggak Kristen. jadi marga, jadi Saya bapak, curiga. nama bapak kan? Dari tadi kan saya difitnah-fitnah sebagai Islam kan. Justru saya curiga jangan-jangan kalian yang Islam. Ya udah, Nah. kalau bukan Islam saksi Wih, Yehova. kok jadi Bang. malu kamu Gimana? sekarang sama Masa- Islam? Enggak. Masa kalian Begini Bang, dia kan nggak mau jadi Islam Bang. Orang Ya udah Kristen. jadi saksi Yehova aja Bayangkan. gimana? orang Saksi Kristen, Yehova atau orang Unitarian? Kristen tidak menerima nama Tuhannya. Kalau orang Islam jelas. Iya, nama mereka Tuhannya siapa jelas. yang benar? Iya, Demian, nama Tuhan yang benar yang mana?
Yesus atau Yotevave gitu loh. Yang benar yang mana nih? Iya, Beda, Nama jelasin. Tuhannya. pilih dong. Yang mana? Pilih. Yotevave atau Orang Yesus? Kristen anti sama nama Yahweh kan aneh. Iya, gini bro. Iya, Anggaplah saya namanya sama yang Bang mana yang Manasnya benar? salah. Anggaplah salah Mm-mm. gitu. Sekarang siapa jadi Tuhannya? Yesus atau YHWH? Ya udah, saya jelasin. Aku mau jawab Jadi sedikit gini, ya. Memang Yesua, benar sih, Bro, dan Bro nama Manase. Yesus. Aku Saya mau jelasin, suara saya jawab, cukup. saya jawab. Bro, Saya jawab. matiin dulu, mute dulu. Oh, situ Aku kopi mau Islam. tambah satu statement menarik. Blow on. Jadi gini ya, Oh, memang sih. benar ya. Jadi orang-orang Kristen yang memiliki paham Yahweh itu yang fanatik ya, dia mengkerdilkan nama Yesus secara sadar dan tidak sadar. Nah, karena aku pernah pengalaman dengan orang yang dengan paham seperti itu, orang-orang terdekat. Jadi mengkerdilkan nama Yesus. Tadi benar juga menarik ya. Berarti kata YHWH itu bisa jadi Yahuh. Karena huruf vowel itu bisa merujuk kepada syurek. Syurek itu nggak butuh vowel, dia huruf vowel yang membentuk vokal U. Gitu ya. Jadi lanjut lagi bro. Iya, jadi gini. Kenapa namanya Ya Yesua? sebenarnya gampangnya begini aja. Sebentar, Kalau Bro, dia sebentar. bukan nama Namanya Yesua. marga, iya begini Demian. Kalau dia bukan nama marga, berarti dia nama bapaknya Yesus. Iya. Nama bapaknya Yesus namanya Yahweh, apa Yotepape gitu. Pasnya begitu. Logikanya begitu jadinya. Kalau dia Caca. itu Yesua arti apa Yotepape itu artinya Yosua apalah, berarti Yesus atau Yosua jadi gelar, bukan proper name. Ya, Pilih nama mana Tuhan yang itu mau ada banyak, bro. proper name? Jadi Apa dua-duanya proper name? Ketika Tuhan itu dia Ya, berarti menyembuhkan, proper name-nya yang mana, Demian? gantian dong ngomongnya, bro. Ya, proper Oh, name-nya dia yang nggak kamu mana? jawab Ya dari enggak, tadi sebentar. kok, gimana? Ketika dia Proper name yang mana? menyembuhkan. Yesus apa Yotevave? Jadi ketika Yahweh ini dia menyembuhkan, dia disebut sebagai Berarti proper Yahweh name-nya Rafa. apa? Gantian dong, bro. Masa kamu ngomong terus? Loh, kamu jawab dulu dong, baru gantian. Berarti itu gitu dong generik. permainannya. Nah, ini saya mau jawab Iya, itu berarti itu generik. Gini, kalau Tuhan saya kan Yahweh ya, kalau Tuhannya si Yaudah, Prof ini jawab. kan Allah, Tuhannya Allah. Loh, bagi saya orang mau nyebut YHWH, nyebut Allah, nyebut Jehovah, nyebut siapapun bebas. Yang penting itu bukan nama. Allah itu bukan nama, YHWH bukan nama. Itu Tadi kau gelar. bilang nama nggak konsisten banget loh. Loh, saya bilang itu adalah gelar. Mau namanya siapapun itu bagi saya gelar karena Allah tidak Nggak punya konsisten. nama. Loh, dari awal saya selalu menjelaskan bahwa Allah tidak bernama kok. Tadi kau bilang nama, Allah itu nama. Kamu mau bermain kata-kata atau bermain argumen? Dari awal saya nggak pernah bilang Tuhan itu punya nama. Ini yang jadi parah. Karena itu tadi Bang Manasye nanya. Sekarang Tuhannya orang Kristen itu, ini menurut si Mualaf Demian, itu YHWH atau Yesua. Coba. Saya udah pakai kata Yesua loh. Ya makanya Pilih nih. makanya gini bro. Bro, jawab aja. Konsekuensi Bro, orang-orang tolong yang dijawab menolak aja. YHWH itu. Jangan argumen saya kau balas dengan pertanyaan. Tuhannya Enggak, orang saya Kristen. saya enggak bertanya. Ya jawab aja. Saya jawab. Jadi nama Tuhan itu ada banyak, ada Yahweh Rafa, ada Yahweh Yire, ada Yahweh Namanya ada banyak lagi. Kita bahas satu nama dari tadi lari. Dipotong kan, emang kalian ini Astaga. penyembah kalian ini. Salam teman-teman. Salam. Tadi aku tertarik dengan teks data purba tadi, Dem. Kamu bisa ulangi enggak teks Fuad tadi 266? Yang bawa Fuad siapa? Kalau kamu lo tadi yang buka tadi kan? Itu naskah saya bukan Fuad. Iya, ya saya tadi buka. Lo Coba. itu bukan naskah Septuaginta Buka buset. deh. Orang nggak nyambung. Jangan lari deh. Coba. Aku lihat ada tanda Bukan merah itu. Fuad. Itu koreksi itu. Op. Kau buka aja tadi datamu. Aku koreksi. Ya udah kamu koreksi ya. Ya. Kok Fuad nih orang. Itu sumbernya dari Unitarian kau tahu. Buka aja. Bentar. Fit, besarin Demian, Fit. Boleh jadi moderator nggak? Biar cepet. Takutnya lu lagi dipanggil. Enggak sih. Gimana caranya belum nggak ngerti cara jadi moderator.
klik profilku terus ada bintang 3 Dibesarin di nggak? Bintang 3. Bro, udah bro. sama si Jadi. mikro juga tuh. Tanda merahnya nanti itu kan kau lampirkan, kau jelaskan di situ. Silakan. Siap. Ya itu baru asik diskusinya. Tadi kan kau buka tuh. Jadi naskahnya ini Apa Ada di Yerusalem. Dibuka dek. ada di Dibuka Yerusalem, dek. ada apa? Kok lain? Yang merah tadi mana? Aku minta yang merah tadi. Jangan yang lain? beda, jangan yang beda. Merah yang mana? Lain. Tadi kan teks Ini kita purba tadi biasain ada tadi, yang kamu Kristen. tunjukkan. Bukan yang ini Aku tadi minta kamu loh, buka, bro. Kamu Ini bukan bukan ini yang tadi. Mas, yang ini Hebrew bukan tadi ini. bro. Bukan Apa ini. yang bukan Hebrew? Tak coba tanya mereka. Lu tadi buka Dead Sea kitab Scroll tadi kamu fragmen tunjukin. yang pecah-pecah. Itu yang kau buka bro. Itu yang gua Oh, komen. bentar. Silakan. Ini kok yang tadi aku buka sama aja nih. Ini Paleo Hebrew. Bukan yang tadi aja yang tadi, Teman-teman, bro. jujur ya aku tanya mereka Beda, semua. Demian bukan itu. Beda. Bukan itu Yang Demian. tadi aja Jangan itu di story lah, masih bro. ada. Tadi saya Gua bukannya sampai ini, buatkan ini udah VT ini. loh bro. YHWH ala Demian. Gak ada ini yang tadi itu nih. Nggak ada ini. Ngelak Tiba-tiba lagi. hilang. Dah nggak asik nih bang Prof. Mana ini? Lu Diskusinya buka kayak ini, gini bang. aduh ini saya buka Nggak ini. asik dah. Tadi lu Ini- tampilkan bro fragmen yang pecah YHWH. Di story itu Tadi masih saya ada, tulis bro. nih, ini yang tadi saya Aduh. tulis. Kemudian saya buka Ngeles nih ya. lagi. Nih, kok Aduh, ngeles aduh. Jangan ngeles dong. Ayo ngeles lah. Itu data dari Unitarian Ngeles gimana bro. nih? Pengagum Ini YHWH naskah laut bro. mati nih. Oh, ini kok aduh. Bukan ini tadi. Tadi ada Bukan ininya, ini bro. deh. Ada Yang pecahnya. tadi Nih, lah. nih, nah. Nah, lu yang Ini jujur banyak dong. bukan. Gals, Kita ini diskusinya banyak. teman-teman. Udah nggak Bukan, asik. bukan. Tadi itu gua hanya naik tuh Demian. mau Aduh, komen di parah, situ. Itu parah, tadi gua ada Aduh. screenshot tuh, Bang. Bang, tadi Iya, gua ada Ada screenshot tuh. merah-merahnya tadi loh, itu loh. Yang ada merah Mana itu ini? itu Ada ada screenshot pecah. Lu tuh. kan tadi tampilkan fragmen yang pecah YHWH. Itu mana-mana. Gua ada screenshot tadi tuh. Yang mana nih? Saya buka ini kan yang tadi aku buka nih kan. Yang Iya. mana? Ngeles lagi dia. Kok ngeles Tadi sih ini? yang aku bilang aksaranya Mana? beda itu loh. Kok jadi hilang ingatan sih Nah, kamu ini baru? juga aksaranya beda ini ya. Ini juga paleo. Ini paleo juga. Yang tadi kamu tunjukin itu loh. Tadi itu ada Astaga. datanya pecah deh. Ini juga paleo nih, paleo juga nih paleo. Aduh, ngeles deh Wah. teman-teman. Kalau ini yang ini Kayak baru gini nih, masoret kayak nih, gini ya. nih. Ini baru Mendadak masoret. hilang. Makanya kau nggak punya jati diri. Wah, Makanya udahlah. kau sahadat Kalian ini. tidak Tunjukkan Saya sih- Bapak ngeyel. Saya sih lucu aja sih ya. Kristen Gua masuk netralin, Islam, coba tanya tiba-tiba mereka ngaku. mereka sama nggak teman-teman data itu kan? Ya, itu gua ada Tanya. screenshot tuh, Bang. Iya itu Bang Bang, Manase tadi itu. gua ada screenshot tuh. Nah, beda. Ya udah tunjukin aja. Tunjukin aja. Kamu lah tadi kamu yang menampilkan kok. Makanya tanggung jawab ketika kau men-share Ya, data. kamu kan Kau bilang ada nggak tanggung nggak jawab di sama situ, kan, makanya aku bro. bilang kamu tunjukin. Loh, Kamu kan bilang nggak tadi sama data kan. yang pecah-pecah itu loh, Dek, yang YHWH itu loh. Itu loh di tempat Bang Manase itu loh. Aku belum bisa besarin bukan moderator. Nah, coba tempat Bang Manes sih. Udah aku Coba tambahin. coba Bang Manes sih. Tuh, Itu tuh, Bang itu Manase gua tadi ada udah- screenshot Oh, tadi ini, tuh. ntar. Coba di-share. Nih, ini ada Dibesarkan keterangannya aja. juga di sini. Coba. Ntar, saya buka. Udah dapat. Nih, ini. Nah, tuh. YHWH. Coba deh, Nih, kau besar-besarkan disampaikan lagi. oleh di Aduh, udah dalam itu, naskah yang coba. disampaikan. Ini jelak lagi dia. sabar. Ini saya baca. Itu saya baca ada nih. tanda D Dalam yang merah. naskah. Iya, ini. Kau jelaskan. Ini yang tadi buset nih Besar orang. kan? Nih, Besar ya. kan? Tuh, kenapa harus ada tanda merah tuh? Kenapa harus Ini ada tanda merah? lingkaran. Ini karena ini YHWH di sini. Jelaskan deh. Ya. Oke, Silakan. ini ada keterangan Kita di bawah dengar nih. Ada rekam keterangan. teman-temannya, rekam. Tiba-tiba Rekam dapat. ya, rekam. Silakan. Dalam naskah yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena. Nih. Ini keterangannya diambil dari naskah yang dikutip oleh Dr. Bambang Nursena. Ini Dr. Bambang Nursena ini gerejanya apa? Ortodoks. Kau bisa baca nih jelas nih, ha. Jadi naskah yang dibawa oleh Bambang Nursena menunjukkan ada kata YHWH. Ini apa? Paleo Hebrew, bukan tulisan Ibrani yang itu nih, ha. Bukan kata Fasyura. Masa Bambang Nursena juga kalian bilang salah nih? Ini profesor loh, doktor loh. Doktor dia, doktor, bukan dokter abal-abal ya. Kayak Metatron. Kalau Metatron kan dokter abal-abal. Kalau ini kan benaran ini Bambang Nursena. Fragmen apa yang dia kutip? Fragmen apa yang dia kutip, Dek?
Yang nggak tahu kau baca apa ini? Baca dong fragmennya, dari fragmen Masa mana masa deh? dokter salah ini? Masa Iya, dokter fragmen Bambang mana Nursena yang salah? dikomentari sama Bambang Nursena itu ada warna merah loh. Lu pikir gua nggak lihat apa? Iya, Teruskan warna dong. merah ini tulisan IHW ya. Aduh, Demian, Demian. Bambang Nursena ini Jangan pakar nutup-nutupin, sejarah. Demian. Kamu siapa KTP? Lo siapa? Ini pakar Lo sejarah, siapa? kamu Ya, siapa? kita by data dong. Kenapa harus ada tanda merah itu? Ini Bambang Nursena Kenapa harus ada tanda ini merah? dokter loh. Kamu ini pakar sejarah. Iya, gua Bambang tahu dia Nursena ini dokter. pakar sejarah. Kenapa harus ada? Oh, jadi maksud kamu dia Tanda nipu merah. nih? Ini dia nipu nih. Dia kasih naskah ini nipu dianya. Terlalu ribet lu, Demian. Oh, Lu tahu dah dia komen apa kasihan tentang kami. fragmen ini? Dia komen apa, Dek? Siapa yang komen? Ini Bambang Nursena lo yang kasih datanya. Ditolak lagi sama kalian, wong dia pakar Kenapa sejarah. warna merah Gelarnya ada? aja dokter. Kenapa dia komen itu? Lu bacain dong kenapa dia komen itu. Yang mana? Dia kan nanggapin tuh teks tuh. Teks yang mana? Langsung ke poin aja, Lekku. Biar kita paham juga. Oh gitu ya Bang ya. Langsung aja, Lekku. Jadi sederhana loh Bang. Jadi itu udah dijawab sebenarnya dari Bu Rita Wahyu. Ada buat PT-nya loh. Nih. Itu Yahweh, Nih, bukan ntar, Yahweh. aku ngarang terus lu nih diam orang. dulu, woy. Diam dulu. Aduh, kacau. Jadi ini gua besarin ya. Nih. Besarin aku bentar Bang Opit. Yap. Kita baca Itu sama-sama naikin kawan teman-teman saya ya. dong, naik lagi, naik. Nih. Poinnya ini ngambil ya. Ini buat nge-VT ya. Coba perhatikan itu. Kenapa ada tanda merah? Ini pendapatnya dari Bu Rita Wahyu ya teman-teman ya. Nih. Bentar ya. Panjang nih teman-teman ya. Perhati. Coretan ya, kalau nggak salah. Apa di situ ditulis? YH yang Mana? disisipkan. Oh, menunjukkan penambahan lebih baru. Oh, ditimpa. Iya. Itu Coba data, coba Bang. baca lagi, Ini aku baca lagi. Oh, Udah, aku ditimpa. kirim aja lah Bang. Kuling aja lah, aku kirim Nggak apa-apa, aja lah. aku baca ulang aja. Hah? Oh, berarti nggak Aduh. ori, Demian. Itu Enggak. tadi timpaan. Jadi jangan ketipu dia. Nih ya, Bang. Makanya Ntar, dikasih ntar. merah-merah. Baca-bacakan. emang Ini koreksinya coba, Bang coba. dari orang akademisi. Ada indikasinya, ada Nggak bekas, nyambung sama ada data bekas yang tadi saya huruf-huruf. bawa. Sebentar. Yang dihapus. Tuh ya. Ada bekas huruf-huruf yang dihapus. Oke, jarak hapusan Dua. itu panjangnya sama dengan kata kurios. Ya. Terjemahan YHWH dalam bahasa Bahasa. Yunani. Lanjut Oke. nomor 3, Bang. Kata YHWH yang ada di situ memiliki jarak Tidak memiliki jarak spasi spasi dengan huruf-huruf sebelum dan sesudahnya. Padahal tulisan Yunani kuno tidak ada jarak antar katanya. Doar. Oke. Nomor 5. Huruf-huruf YHWH yang diselipkan itu, selipan, memiliki font apa tuh? Font pemerah Islam. Bentuk atau ukuran yang berbeda dan lebih kecil dari huruf-huruf Yunani dalam kalimat. Lah, Nomor 6. perlu disadari Perlu bahwa kata Yunani ditulis dari kiri ke... Oh iya, tadi kan Yunani ya. Kanan, Iya. sedangkan Ibrani dari Ibrani kanan ke kiri. kiri. Astaga. Udahlah, Udah? Dem. Astaga. Lanjut, Bang. Oh. Yang si KTV Selamat datang kembali ini kritikan tentang sebentar itu kritikan tentang teks Septuaginta yang ditambahi kata-kata Yotevave pakai yang namanya kata Ivrit atau Paleo Hebrew. Yang saya berarti bawa- selipan. itu bukan, itu nggak nyambung nih orang. Yang disisipkan berarti itu bukan selipan, naskah bro. yang tadi saya bawa. Nih saya buka sarapan Jadi- pagi nih, ini nggak nyambung nih orang.
Jadi yang mana? Yang dikomentari oleh Ibu Rita itu adalah kata YHWH yang ditaruh dalam teks Septuaginta yang masih gunakan Paleo Hebrew. Itu yang dibacakan sama si KTP ini, nggak nyambung. Nih, kau bisa buka sarapan Terus pagi kenapa nih. mesti Nah, sekarang begini pertanyaannya. Kenapa mesti disisipkan, Bro? Kenapa Coba harus besarin semaksa saya itu dong. sih? itu Septuaginta. Ntar ku besarkan nih. Yang dibacakan si KTP itu Septuaginta yang ditambahkan kata YHWH yang tadi saya kasih semuanya Paleo Hebrew, nggak ada Yunani. Yunaninya nggak ada. Udah. Mau saya tunjukin lagi nih, saya Kok tunjukin aku lagi nih. pula dibilang ya. Nih, Itu saya tunjukin adalah lagi, saya tunjukin lagi. Adventism, bro. Kok diselipkan, Nih. Bro? Nih, ada nggak? Ini Paleo Besarin, Hebrew besarin. semuanya, nggak ada Yunani. Buset nih, orang nipunya minta Coba ampun. yang merahnya Besarin, coba deh. lihat. Aku Coba tertarik yang besarin, tanda besarin, merahnya tadi. aja sih Tadi. sebenarnya. Tadi. Sebentar, Yang ada sebentar. tanda merah itu loh. Tadi besarin tadi gambar tadi. Back aja, back. Tunggu sebentar. Itu Yunani itu. Kamu nipu lagi tuh Yunani, Bro. Emangnya Back. kamu suka nipu? Loh, kamu itu coba balik. Kenapa kamu nggak Nih, balik? ini saya kasih data Yang sarapan pagi nih. yang tadi, Bro. Iya, Yang tadi. sabar nanti. Nggak Sabar mau nih. dia Ini nunjukin dari teman-teman. Buritan ya. Nih, sarapan pagi Buritan. Nih, Kok ah. jadi kita ngomongin Rita Wahyu di sini? Nih, Datamu dia tadi itu loh. 24. Saya mau lihat itu bahasa Yunani atau Tadi bahasa dia buka dari Ibrani. Tadi dia buka, ini sarapan pagi juga. Kan yang mereka dia buka. kiblatnya Coba. Burita Wahyu, Bang. Back. Orang Tadi Jauh Kembali itu ke kiblat teks Burita Tadi. Wahyu. Ya, oke. Tunjukin. Terus. Santai, Tunjukin yang ini tadi tadi kan dia buka kan. Gemetaran tangannya kan. Sabar Bro, dulu, gemetaran. satu-satu. Iya, Tadi kan yang dia tadi, buka yang tadi. sarapan pagi. Bro, Ini apa nih, sarapan pagi kan? Udah, argumen kita bakal patah kalau kamu nunjukin yang tadi. Iya, santai. Ini sarapan Coba pagi tunjukin nih. yang tadi, Bro, yang tadi. Kita Sarapan nggak pagi. butuh yang ini. Loh, Mana si KTP kejujuranmu? dia juga kutip sarapan pagi. Loh, kita nggak ngomong sarapan pagi, nggak ngomongin Rita Wahyu. Kamu tunjukin tadi itu aksara apa tadi yang kamu Di tunjukin? KTP dia ngutip sarapan Yang pagi nih, Bambang saya kutip Nursena sarapan tadi pagi itu juga loh, nih ya. Bro. Astaga, susah sekali sih. Nggak Kejadian berani. 2 ayat 4. Islam Adalah sekali Teks nih orang. teks pertama purba tuh kalinya. nggak berani dia. YHWH Back tadi yang Nih, tadi apa nih? kita pengen tahu Nih, itu nah. Yunani. Nggak mau dia, Gini dia loh, tahu Bro. bang. Kita Kalau pengen kembali tahu ke itu teks- Yunani ke teks atau asli itu kelak dia, Nih. kelak. coba apa ini, Bro? besarin. Ini sarapan pagi. Yang tadi. Apa ini? Yang ada merah Tadi yang ada Bang Ini Nursena sarapan tadi, Bro. pagi. Gitu loh Astaga. deh, bukan ini Susah sekali deh. sih dialognya. Teks fragmen namanya bang. Fragmen tadi loh dem. Apa? Dem, Fragmen. Udah, kok Mas. nggak Ini mau apa? sih? Aku bingung loh ini. Apa sih Iya, susahnya tinggal back? fragmen. Udah jelas ini, Bro. Ini Rita Wahyu nih. Ah. Bukan Yahweh nih. Coba yang tadi. Udahlah, Astaga, ini musik siapa ini? tunjukin datanya, nggak percaya. Udahlah. Nggak mau temen-temen nunjukin data itu doang. Saya udah tunjukin, kalian ngeyel, nggak apa-apa. Kalian Loh, buka tadi, sarapan Bro. pagi, saya juga buka sarapan pagi, kalian nggak terima. Loh, itu Saya udah tunjukin buka aja loh. data yang tadi. Minta Kok sarapan kamu pagi. takut? Minta Boleh, sarapan Mian. pagi, saya buka Apa sarapan pagi salahnya nih. sih Ya. nunjukin? Ini sarapan pagi. Gini Nih, yang sarapan gambar pagi. tadi. Yang gambar tadi, Bro. Gambar tadi kita pengen lihat. Yang Bambang Nursena tadi tuh. Loh, tadi kan udah kelar kan? Sekarang kan dia buka Nggak apa-apa, sarapan kita pagi kan pengen ada lihat. bantahannya. Aku pengen Silakan lihat, aku di pengen sarapan lihat. pagi aja mengakui YHWH nih ya, mengakui. Aku Sarapan pengen pagi lihat. loh. Aku pengen lihat back. Coba back. Bro, Udahlah. ini aku Tunjukin undang datanya nggak kamera. percaya. Apa Aku tadi undang kamera. yang dari Yuk. Bambang Nursena? Aku belum keluar datanya loh tadi. Apa dia komen apa Oke. dia? Tenang aja, dapat kok fragmen itu. Itu dari orang Unitarian. Kok dia nggak mau ya? Ya memang nggak mau bang. Dia telak karena ada perbedaan huruf di situ antara Hebrunya sama Yunaninya. Kalau Pasti fragmen, berbeda Bro, dia, berbentuk. you minta fragmen, saya bisa tunjukin Lu banyak kan tadi fragmennya. nampilkan. Iya kamu Berarti kan tadi datanya nampilkan. model-model Itu yang ku komen begini ya? pak. Ya udah, nih saya Itu yang kau tunjukin. di komen. Gini nih, saya tunjukin Ketika ya. kau minta besarkan, kau nggak nunjukkan dari tadi. Sekarang yang Bambang tadi loh, aku lupa loh ngambil fotonya Iya, tadi. kita kan belum screenshot nih, Bro. belum. Coba lagi deh, sekali lagi deh. Aku Coba. screenshot. Hmm. Betul. Nelpon dulu dia sama Rabi TKC. Si Dem, TKC buka dulu, Wanes. Dem. TKC Wanes Lagi ngaku-ngaku nelpon Tritunggal. Bang. Naik TKC, naik. Bang, Ah. ya dia lagi TKC nelpon naik. Malikil. Malikil Ah, untuk Malikil. bantuin. Panggil Ayo, dulu ayo. Malikilnya sama Bang Bililin. Iya. Masa Tadi bawa yang Yunani awal? loh itu, Iya betul. tadi. Iya. Iya.
Sebenarnya Tinggal begini Pak keluar Prof. ya. Mereka ini sebenarnya Bang, sebentar. Mereka ini sebenarnya Unitarian, saksi Yehova, ya kan? Tapi mau ngaku-ngaku jadi Oneness atau Tritunggal gitu loh, Bang. Jadi ini yang saya sayangkan. Sebenarnya jujur aja jadi Unitarian. Saya bangga menjadi Unitarian gitu loh. Iya, udah selesai gitu aja. Tapi memang Islam sih dia. Nggak cocok dibilang Kristen. Orang dia belum baptis. Bro Mikro. Nah, ini Mikro nih scholarship. Ini bahasa Yunani atau Ibrani, bro? Ini memang buram ya. Digedein begini ya. Oke, ini Yunani atau Ibrani nih? Berani tuh. Yunani, jelas. Makanya dia nggak mau nge-back tadi. Ini Yunani. Ya udah, coba besarin saya. Enggak, saya bukan Ini punya Yunani. satu itu bro, banyak. Oke, kamu banyak. jawab dulu. Ini bahasa apa ini? Setuju nggak? kamu sama Yunani. makanya kamu nggak mau nge-back. Yunani bacanya Ya dari udah, kanan ke kiri atau kiri coba ke besarin kanan? saya tunjukin yang lain. Sebenarnya, santai, jawab. Bang, bro. sebenarnya begini, Bang. Sebenarnya kalau Malikil, Bro. Bililin itu ngaku mereka adalah Unitarian, kita sih nggak masalah, Bang. Kalau mereka itu ngaku mereka adalah Unitarian, nah kita juga Kalian itu menghormati Marsion. gitu, menghargai Woi, kalian itu Malikil, Marsion. Bililin. Kalian. Iya, nggak apa-apa. Kita kan kalau kau sebut Marsion, berarti ini kamu itu adalah Unitarian bersama Malikil, bersama Nibililin. Nih, saya tunjukin nih, bro. Coba besarin saya, kalian tuh Marsion. Marsion Nah, kayak pokoknya gitu. bangga yang gitu. di bawah Jadi, jangan kalau spam saksi gitu Yehova loh. kan begitu nggak apa-apa. Si TKC Wanes ini Nah, coba typingannya baca. spam. Ketef Hinom scroll. Itu tulisannya masih Yunani, tapi YTVV-nya masih ditulis pakai Oke, Paleo Hebrew. Ketef Hinom itu artinya apa? Jimat. Ketef Hinom itu jimat Gehinom. Oh, itu Mazmur loh, kau bilang Ketef Hinom, buset dah. Itu Ketef Hinom Mazmur itu bukan 69 kitab. ayat 31. Itu Nih, jimat. gulungan Ketef Apa tuh Hinom juga tulisannya? disebut sebagai gulungan perak. Ditemukan di barat daya Yerusalem pada tahun Oke, 1979. bahasanya apa? Bahasanya Mereka apa? adalah Bahasanya dua gulungan kecil yang mungkin ditempatkan dalam jimat yang dikenakan di leher, Keduanya dari si teks Alkitab ini. orang Kristen Dari nggak boleh, teks orang Alkitab, Yahudi nggak bro. boleh pakai jimat. Dan yang Ini bukti yang sinkretisme pada terkecil zaman ditulis itu. dengan bagian. Aduh. Udah ada tamu Iya, tuh dari ini tadi ngacur ini kan semua, kutipan bro. dari Alkitab, buset. Masa ditolak lo, ini kutipan dari Alkitab loh. Loh, orang mau jadi dukun sekarang ngutip Alkitab juga bisa. Bisa. Kamu bikin Ya, jimat, bukan kamu berarti kan tulis ayat Markus Alkitab kan salah, bro. 12:29. Loh, kecuali ini kitab baru bener. Gitu loh logikanya. Hinom itu adalah lembah di mana Kalau dikutip orang-orang Molok. ayat Alkitab dikutip, Ya udah, bukan Ketef berarti Hinom bahasa ayat apa? Alkitab itu Saya salah. tanya, Ayatnya. Ketef Hinom bahasa apa, bro? Bahasa Ibrani. Ibrani apa? Sama nggak sama Ibrani yang sekarang? Ketef itu kan ini tulisan. Saya tanya, bahasa Ibraninya sama nggak dengan bahasa Ibrani sekarang? Jawab aja. Hei. Hei, bro. Manusia. Lagi nelpon Malikil, Bang. Sabar, Bang. Cuma jawab aja sama atau enggak. Susah sekali sih. Sama kayak suruh back tadi. Demian. Aduh. Salam. Demian ini sok pintar Nah, memang. cabut dia. Nggak ada yang nge-kick ya? Memang sok pintar ya dari dulu sok pintar tuh Demian. Nggak ada yang nge-kick ya? Nggak tuh tadi. Pintar, sok tahu. Abi tadi tuh. Iya. Padahal enggak tahu apa-apa. Ini Mereka kan itu bahasa saksi Yehova, Amharic loh Bang. itu, ya Bang. Aku by data ya Bang. Kitab tadi dia membuat kitab Hinom dalam bahasa Amharic itu Bang. Bang Neta. Ih, dari Beda tadi pergi dia. sudah. Ini ada like Nge-kick. KTFP Siapa yang jadi malu dia. Siapa yang nge-kick? Iya. Aku nggak ada nge-kick, Demian. Iya. Yang bisa ngelihat Naik Fit. aja, naik aja. Nggak ada nge-kick lu, Bro. Lihat Fit, siapa yang nge-kick Fit? Heeh. Nggak ada yang nge-kick, dia turun sendiri kok. Nah, Demian nge-framing di kick padahal dia keluar sendiri. Aduh Demian. Iya. Fit, siapa yang nge-kick Fit? Nggak ada deh.
Di sini nggak ada yang Aduh, moderator kok main masalahnya. Ngaku. Oh, bohong lagi kau Dem. Ah, Demian baru mulai framing deh. Bisa kelihatan Wajar itu. lah, nggak iman kau Dem. Masa saya nyuruh Parah Ovid nih main bohong? ngekik ini. Loh, Ah, ini. Oh, Aduh. lu udah mulai ini nih. Udah bilangin aja lah, udah. Jadi gini bro, Selesai. KT Finom itu, KT Finom itu ditemukan dan mengutip Mazmur ayat Tahun Alkitab bro. 79 di Yerusalem. Semua teks-teks Ibrani ditemukan, itu ada YHWH-nya. Mana Nih saya datanya? Dem? tunjukin lagi, bukan Nah, cuma satu, datanya. banyak Kita bro, by data banyak. dong. Bukan by Apalagi ini, datamu. narasi. Keluarkan lagi Iya, datamu. tadi kan data, emang tadi bukan data. Nggak ada. Oke, saya Jimat, tunjukin lagi. datamu Itu jimat. Mazmur 69 ayat 31 yang kau buka deh. Iya, itu kan Nggak data, ada. emang bukan data itu. Mana data yang kau sampaikan? Jimat Iya, tadi data Demian. kamu Ada. itu ini Marsion kau tuh. Data. lo jangan Kalian berarti jangan jimat itu tuduh-tuduh data Marsion. Demian, Iya, Demian, memang yang mereka dimaksud kan teman-teman itu yang kau bilang tadi gitu loh. Bukan ngambil dari Mazmur tadi gitu loh. Nih, Ambil si kali TKC itu. Wanes ini nyepam terus. Bro, kamu jangan nyepam gitu loh. Ngaku-ngaku Tritunggal nyepam. Suruh naik aja bang, nggak apa-apa. Satu Kan kali gitu. tulisan aja udah cukup gitu. Iya. Kenapa bro? Kenapa di blok itu? Kok malah di blok? Naik aja lah diskusi. Ya, jangan. Nanti aku buka kok. Ada literasi. Jangan juga. di blok Ada. dong. Kenapa kalian ngeblok orang? Nggak Blok ada komen, ngeblok, blok bro. komen. Dah. Tadi saya kawan saya di blok kan parah sekali. Sekarang kamu aja nuduh Belum. kamu di kick. Siapa yang nge-kick itu Iya. tanya Ovid, kan kelihatan siapa yang nge-kick. Lah nggak mungkin lah saya ngilang tiba-tiba. Iya, kamu turun nggak tahu kenapa. Masa si Ovid bohong? Itu berarti sinyalnya, berarti pulsanya habis Demian, datanya habis. Nah, Pulsanya begitu. Mana ada banyak paketku. Kau jangan ngarang. Ternyata Ya udah, nyimpan orang di sini tuh. nggak ada langsung yang fokus nge-kick, aja gimana deh. sih? YHWH tadi deh. Langsung fokus. Fokus bisa lah, substansi aja langsung. Kalau nggak panggil Malikil dulu buat bantu. Malikil. Ya saya tunjukin data pun kalian kan menolak. Dasarnya aja kalian itu udah ini. Kamu nunjukin Marsion data kalian itu. jimat. Kamu nunjukin data jimat. Jangan gitulah. Kalau mau jimat-jimatan ya kita pakai data-data nggak jelas aja. Kenapa? Dem, Nggak usah ngarang. kau pikir tuh Jimat, sampai aku jimat. makan VT loh Dem. Kau nunjukin data tuh pastikan kau baca dulu, udah paham gitu loh. Baru kau Memangnya ini tunjukin. Alkitab, Alkitab aja ditolak sama mereka ini. Dan Demian jadi bahan tertawaan semua. Alkitab abad berapa? Tadi kan Alkitab, pertanyaannya kalian simpel tolak tuh. Alkitab. Bang Manase nanya. Jadi Tuhan kita tuh namanya siapa? YHWH atau Yesus? Kamu nggak mau jawab? Saya jawab, kamu potong gimana sih? Gak ada, Nih, kamu nih. belum jawab, serius. Nih, bahkan nama Tuhan kita ada juga dalam bahasa Yunani nih. Ini Alkitab nih, mau pakai apa Septuaginta ada juga. Nih, Hmm. Wahyu Wahyu kok 19 Septuaginta? ayat 1. Wahyu kok Septuaginta? Kemudian, sorry. Kemudian daripada itu, Septuaginta pun ada, Septuaginta. Mendengar Mana? suara yang menyaring dari himpunan besar orang. Apa dibilang? Haleluya. Iya, haleluya ada. Haleluya. Ini ada Ada Yahweh memang. ada. Mana YHWH-nya? Haleluya. Ini haleluya ini dari apa? Haleluya dari apa? Lagi. Aku bilang hayah itu Coba bukan Yunaninya nih. Yunaninya. Haleluya. Apa? Yahweh. Aduh. Bentar. Ya, deh. Gini loh Demian, kalau mau jadi Kristen tuh nggak usah jadi sok-sok Ibrani. Kalau kamu memang Ambon, Batak, Daripada Jawa, kamu jadi sosok Arab gimana sih? Nih, saya nggak ini pernah ada juga sosok nih. Arab. Haleluya, ini ada nih Yunani nih. Ya. Iya itu pakai I, nggak Mas. pakai Y bro. Itu pakai I. Haleluya. Iya memang ada kata haleluya. Ada. Haleluya ini apa Di artinya? Septuaginta tuh Adonai ada, Sebaot ada. Betul. Kenapa kok nggak ada Jadi YHWH? Nah, ternyata kalau ini kata haleluya, kata YHWH-nya ada. iya, Ini transliterasi. makanya ada kata Transliterasi. filia itu artinya kasih. Allah itu kasih. Itu namanya transliterasi. Kata filia jadi negatif gara-gara Muhammad pakai kata pedofilia, jadi katanya Jadi negatif kata filia transliterasi. itu.
itu dari kata haleluya. Haleluya kemudian menjadi kata Haleluya, bahasa Yunaninya, transliterasi. Haleluya. Haleluya itu artinya apa? Terpujilah ya, yaitu apa? Yaitu YHWH. Ada. Kalau memang Jadi benar, jangan bilang nggak kenapa ada. harus disisipkan, Yunani pun ada bro? Yunani. Kalian ini Tuhan kalian aja kalian nyangka. Haleluya. Haleluya. Nih, haleluya nih. Mau Septuaginta. Maksa banget. Jelas Saking ini nggak ada kalian kata masih nolak YHWH, Alkitab nih. terpaksa ngambil Alkitab dari aja haleluya. ditolak. Lah memang ini dari Udah, mana? nggak Ini dari apa-apa. mana? Makanya Haleluya dari mana? bro, Dari mana ini? makanya jangan terlalu fanatik sama nama. Coba Bukan, kamu nggak bisa jelasin haleluya dari mana. Filia, Ya. udah dibilang. Kok filia? Haya, Saya sepakat tuh, saya sepakat sama Demian ya. Haya itu bahasa apa? Haya itu bahasa apa? Metatron, Silakan, saya Bang. sepakat sama Bang, Demian. bikin pusing. Oh, Nama ngarang ya, terus. sebentar dong Demian. Nanti nama Zakaria itu juga membuktikan itu nama Yah di situ, ya. Jadi banyak memang di perjanjian baru kalau ukurannya gitu. Haleluya, Zakaria, apalagi Demian. Nih, ini haleluya Keluarin nih. dong Demian. Wih, Diyunanikan. keluar menjadi dia. apa? Menjadi apa? Kodeks. Kodeksnya keluar. Jadi ini bahasa Ibrani, haleluya, halel dari kata halel. Oke, Halel saya itu artinya tanya memuji. lagi. Gampang ya, ini kan? HWH, kalian ngarang terus. Ini nih. gampang. Yunaninya. Teks yang kamu tulis. Ini transliterasi, bro. Demian, teks yang kamu tulis itu ada abad berapa, Demian? Haleluya, Boleh, Mas, transliterasi ya. nih. Dari mana? Ini dari mana? Kalau bukan dari sini. Teks yang kamu tulis tadi itu abad berapa? Dari mana ini? Kalau bukan dari sini. Ini. Tulisnya salah tuh. Kalian ini memang sungguh nekat yang nyata kalian ini. Nekat yang Saya nyata. kasih tahu ya. Joget. Ternyata sisipan tadi. Nih, Demian, kitab Wahyu itu Alkitab dalam itu bahasa sisipan. Ibrani atau Yunani, Demian? Wahyu itu Apa? ditulis dalam kitab Ibrani atau dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani? Kitab Yunani, tapi ada opsi kata-kata beberapa kata bahasa Ibrani. Eli lama Asaftan itu kan bahasa Aramaik bukan Yunani. itu Gimana aja bahasa rasanya? Aramaik bukan bahasa Ibrani. Haleluya, itu. haleluya bahasa Ibrani tuh haleluya. Adopsi juga dari Ibrani. Ya, sama nggak dengan yang kamu tulis tadi? Sama kok itu transliterasi ke Yunani. Nggak hurufnya sama Jadi nggak? sama aja Pertanyaannya kayak bro. misalkan contoh ini. Ini transliterasi tuh kayak gini kalian belajar. Bro, Makanya yang kita contoh. minta 4 huruf itu di PB, bro. Itu pertanyaan Jabang Prof tadi. Nih, contoh. Kalau ini Nih. dapat, selesai dah Yesua. diskusinya. Yeshua menjadi apa? Menjadi Nah, nih kalau memang lu ada, gua bukain ini e-book saya nih, bro. lalu ngarang terus. Demian, fokus aja, Demian. Nih, Fokus. Iya, ini enggak mau. Yeshua menjadi ini Iya, transliterasi. yang diminta itu Ini di mana? transliterasi, bro. 4 huruf YHWH tadi. di perjanjian baru. Yeshua gitu. menjadi Iya, Yesus. silakan. Yeshua, Yesus. Ini Ayo, haleluya. Den. Haleluya menjadi Yunani tadi. Haleluya. Gimana sih ini? Jelas ini. Nah, Emang gini kalian loh, ini bro. nekat yang nyata kalian ini. Pertanyaannya tadi Bang Prof tadi, 4 huruf ini di mana, Dek? Di teks asli. Silakan jawab. Jadi gini bro, 4 huruf itu bahasa apa dulu? Nggak mungkin bahasa Udah, Yunani. lanjut lah Bang, nggak nyambung. Yunani itu bukan, Yunani itu terjemahan bukan teks asli. Septuaginta itu baru ditulis abad ketiga sebelum Masehi. Septuaginta itu kitab terjemahan bukan teks asli, itu targum. Targum itu cuma terbatas tafsiran. Sama kayak targum Onkelos, Demian. targum Demian. apa Yonatan. Demian, jadi maksudmu perjanjian baru itu ini diterjemahkan gitu loh ke dalam bahasa Yunani gitu ya? Buset, Septuaginta itu perjanjian lama longor Bukan, tahun yang tadi kan nyambung. ditanya itu di PB itu di mana ada 4 huruf itu Yod-Heh-Vav-He, Yahweh gitu loh. PB itu bahasa apa? Bahasa Yunani, mana ada Yahweh bahasa Yunani? Emangnya Yahweh itu bahasa Yunani? Nah itu, jadi di mana? Di berapa? Kok kamu ngotot? Yahweh itu cuma ada dalam bahasa Ibrani, bukan Yunani. Yunani tadi. itu terjemahan. Loh, Yunani terjemahan di PB pala lu peyang. Masa PB kau bilang Emang Yunani? terjemahan mana sih? Astaga. Emangnya kau pikir Yesus gunakan bahasa Yunani apa? Makanya teks aslinya Ibrani. Yesus juga Yunani. menggunakan bahasa Yunani, Aramaik dan Yunani.
Bahasamu juga yang sopan. Kalau dia gunakan bahasa Ramai, dulu itu siapa beliau kalau dia tuh, gunakan Den? bahasa Ramai Nah, berarti Den. bukan Yunani. Yunani terjemahan. Salam Pak, bagus, salam Pak. Yuk, salam, Ini salam. Demian ini, dia nih Asal mutadin yang Pak. tidak tahu bahasa Yunani. Dia mualaf, bukan Kristen, maaf ya Pak. Iya. Kalian Langsung aja lah Kristen manusia kalian. begini Pak. Kalian itu penyembah Allah, kalian bukan penyembah Tuhan Memang Yahweh. pantas kamu alap kau. Pantas Iya kamu alap. memang, jangan diterima lagi di gereja. Kalian itu Elvira murtad kalian. Yahweh aja kalian sangkal. Iya ngomong kan Islam, kamu kan Islam. Iya. Kalau kamu Kristen, kenapa kamu menolak Yahweh? Loh, saya bilang nggak masalah, tapi saya tidak mengimani itu nama proper name, itu generic name aja. Nggak Ya masalah. berarti kan kamu bukan Kristen. Masa orang Kristen tidak menerima Tuhannya? Loh, kalau memang saya bukan Kristen, Rasul mana yang bilang Tuhan kita nama Yahweh kan Ya para selesai. rasul itu orang Yahudi, nggak mungkin mereka itu orang Yunani. Ya udah tekstual proof aja selesai. Masa nama Tuhan Langsung. mereka Kurios, Theos itu kan Bapak-bapak bahasa gereja Yunani. mana yang Iya, berliturgi by data pakai dong, Yahweh Ben. selesai. Para Bapak-bapak rasul gereja itu orang orang, kamu tahu Nggak, nggak dia udah jawab Yohanes, tadi Pak, nggak Yohanan. ada. Dia tadi udah jawab. Yohanan, Saya kamu kalau tahu yang nggak empat Yohanan itu huruf artinya tadi apa? Yohanan, di Yohanes. Yunani nggak ada. Selesai udah diskusinya. Nih teman-teman, Selesai udah. saya kasih tahu ya. Ya. Bahasa yang begini-begini. Eliezer. Nih, lihat ada nikut-nikutnya. Ini si Demian nggak tahu nih, saya ngasih tahu. Bahasa Israel modern itu yang menemukan adalah orang ini. Orang ini. Orang ini adalah orang Jerman yang tinggal di Rusia. Dia menemukan apa? Teks yang namanya adalah nih. Ya. Leksikografer Kamus Ibrani pertama dan juga sebagai editor Hasfi yang berbasis di Yerusalem. Jadi, orang inilah yang membuat teks-teks seperti ini, teman-teman. Jangan kira Tuhan Yesus dan para rasul itu menggunakan teks yang seperti ini. Berbeda dengan zaman Musa, beda. Nih ya. Ben Yehuda adalah kekuatan pendorong utama di balik kebangkitan bahasa Ibrani. Nah, kita baca bahasa Ibrani yang seperti apa. Nih. Eliezer Yitzhak Perlman lahir di Luski, kegubernuran Vilna, Kekaisaran Rusia, sekarang Belarus. Dari nih, bahasa ibunya adalah apa, teman-teman lihat? Yiddish. Ini bahasa Jerman, bahasa Yahudi Jerman. Apakah ini bahasa Ibrani? Bukan. Nanti dari bahasa Yiddish ini dikembangkan jadi bahasa Ibrani modern. Dia bersekolah di sekolah dasar Yahudi, di mana dia belajar bahasa Ibrani dan Alkitab Ibrani sejak usia 3 tahun. Seperti kebiasaan di antara orang Yahudi di Eropa Timur, pada usia berapa tuh? 13 tahun, 12 tahun, dia membaca sebagian besar Taurat, Misnah, dan Talmud. Sekarang pertanyaannya, Taurat, Misnah dan Talmud ini bahasa apa? Ibrani atau apa? Jawab Dem. Ibrani? Lu ngerti nggak? Ibrani atau apa? Ibrani yang sama dengan ini atau apa? Coba jawab. Nih Ibrani modern nih. Sama dengan ini atau enggak? Ayo Dem, jawab Dem, jangan diam. Ya bukan bahasa Ibrani ya, bahasanya Yiddish ini loh, bahasa Yiddish. Karena nanti dia baru menemukan ini. Oh, berarti kamu kurang belajar. Loh, saya belajar. Makanya saya mau buktikan, tapi ini bahasa Inggris. Kamu Yang ngerti namanya nggak? Yiddish itu bahasa campuran. Loh, bahasa Ibrani Alfabet yang tadi kamu tunjukin itu alfabet. Apa? Yiddish itu bahasa campuran. Campuran apa? Yiddish itu campuran Ibrani, Aramaik sama Jerman. Alfabetnya itu gunakan alfabet dari Ibrani yang sebelumnya, dari Masoret. Oke, Masoret abad berapa? Loh, kalau Masoret itu pada abad 9, tetapi penulisan naskah Masoret itu sudah digunakan di zaman Yesus. Ya udah, kamu udah ngakuin ya. Berarti Ini, bro, memang bro. Masoret itu baru. Nah, bahasanya adalah bahasa yang berbeda. Nah, kita baca lagi ya. Di sini dia baru membuat bahasa Ibrani modern. Ben Yehuda adalah tokoh utama pembentukan komite bahasa Ibrani, Fa'at Halason, kemudian Akademi Bahasa Ibrani, sebuah organisasi yang masih ada sampai sekarang. Dia adalah penggagas kamus bahasa Ibrani modern pertama yang dikenal sebagai kamus Ben Yehuda, dan dia dikenal sebagai penghidup
dari bahasa Ibrani meskipun bertentangan dengan beberapa kata yang dia ciptakan. Banyak dari kata-kata yang telah menjadi bagian dari bahasa tetapi yang lain tidak pernah berhasil. Jadi ini bahasa yang kalian baca itu adalah bahasa yang dibuat sama orang Jerman ini. Yang asalnya dari bahasa Yiddish. Salah, bro. 3 bahasa. Bu. Tadi kamu salah sebut. Ya, Aramaik, Arab, dan Jerman. Nggak ada bahasa Ibrani zaman itu. Aram atau Arab? Aramaik, Halo, Demian. Arab, ARAB. Halo Demian. Arab Makanya atau kalau kamu Aram? cek Buset, mana coba Arab, mana coba? Arab. Sebentar, Halo, saya Dem. buka dari Britannica Coba. ya. Makanya bahasa Arab sama bahasa Ibrani itu ada mirip-miripnya karena memang diambil sama dari bapak ini dari bahasa Arab. Nih. Jadi tahun berapa ini dibuat bahasa Ibrani? Abad Arabnya mana? 19. Arabnya mana Arabnya? Dibuka Bang, Arabnya mana, dibuka Ren Bang. Abad 19 Bang, biar sadar deh. Tuh. Tahun berapa tuh Bang? 1900 berapa? 1893 nih. Wah, Bentar. Tahun abad kalau 1908 ini abad 20 ya, jangan kita mesti agak lebih tua lagi itu. malah Aram atau Arab, astaga. Bentar ya. Aduh, Demian. Aram Mentret tuh kok Aram, Demian. buset. Itu Aram tuh Semit, Aram, Kanaan, Mesir. Mana Arabnya? Arab. Mentret. Nah, ada juga Arab. Itu Aram juga ada di situ. Arab tuh. Aram. Ya, kan bukan ya. Kenapa Makanya cuma jangan Arab hanya aja? belajar Tunjuk, sama ada Malik. juga Arab di situ. Dililin gini Iya. loh. Sengsara begini. Iya kan? Lah, Belajar dong itu gitu. ada Sama Arab, Bang Profnya. ada Arab. Loh, di situ ada Iya, banyak dia- buset deh, itu Aram nggak dikutip. Ini Ada bahasanya Aram, ada Jerman, ada Arab, ada banyak bahasa yang diadopsi. Loh, masalahnya nggak ada Ibrani di sini loh, ini loh, nih. Aram, Kanaan, Mesir, Arab. Arab. Iya, ada banyak. Arab sama Aram itu satu Ya, rumpun. berarti bukan bahasa asli yang kamu baca sekarang. Itu bukan bahasa asli, bro. Itu yang jadi masalah itu loh. Yang kau bahas ini bahasanya atau apa? Kalau kau bahas alfabetnya itu digunakan berapa bahkan ya? jauh sebelum zaman Yesus. Oh, sorry, abad 20. Ibrani modern abad 20 berarti 1903. Nggak jadi abad 19 ya. Nih. Mentret. 1903 ini abad 20 ya. Abad 20. Aduh, berat Tambah banget. mentret Demian. Tambah mentret. Terutama dari Tambah akar Udah. Arab. Lu Aduh, Dem. Nih. Cuci muka, Dem. Kalau ngarang itu jangan Abad jangan 20, pakai itu. Dem belaga. Itu yang Nih, dia saya bahas besarin. itu. Coba besarin ya. Cocok. Besarin nih. Cocok deh. nanti editan lagi. Jadi yang Dem, tadi ya. dia bahas itu tentang bahasa Ibrani. Yang kita bahas Alkitab sama Hebrew modern itu Catat itu berbeda. namanya. Kalau kalian belajar, Sebentar, yang di bawah tadi dengerin, catat dengerin. namanya adalah sebentar Demian, sebentar. Yehuda ben Eliezer atau Eliezer ben Yehuda. Ya. Tadi kan nama bisa aslinya di Eliezer Kalau bin nggak Sakper. SS kok ini tadi Prof, ku kalau tembak, nggak Bang. diketik di bawah Prof biar supaya bisa di screenshot nanti. Sekali lagi Bang, Ya Bang. udah, Ambil biar kita teman-teman yang sama-sama punya baca. foto teman-teman. Nah, ini. Bahasa Lagi Prof, Ibrani. tolong Bang. Ya udah, Biar aku gantian, fotokan sekali. gantian, Tadi gantian, walaupun Bro. aku udah SS sih. gantian Sebentar, Wah, ini nggak mau sedikit gantian Demian. nih. Lu diam Biar dulu, dia kenapa SS sih? sebentar. Bentar. Ini 1 namanya. 2 3. 1 2 3. Udah, aku dapat 2, Bang. Bapak Silakan Ibrani. teman-teman di Silakan SS. besarin. Nah, ini. Silakan. Besar ini. Bahasa Ibrani Alkitab sama Yiddish itu berbeda. Burung dalam bahasa Ibrani modern adalah etz. Sedangkan bahasa Ibraninya kuno beda. Bahasa Ibrani kunonya. Demian cari remis, Bang. Nah, si KTP ini parah nih. Bahkan Demian- grammar-nya itu berbeda, bro. Capek Demian membangun Kalau kau narasi, guys. Jangankan Yiddish, bro. Sama Abad ini 20. aja. Bahasa Ibrani Yiddish sama Masoret itu bahasanya beda, bro. Lah Makanya ya kau udah belajar itu bahasa tambah Ibrani. menghancurkan narasimu berarti. Demian deh. Gantian Cari lah, remis deh, Bang. bro. Udahlah tutup aja lah tuh. Dem. Nggak mau gantian, Tutup parah aja. sekali. Bahasa Yiddish itu bahasa modern. Itu sama aja dengan bahasa Indonesia pada zaman Soekarno dan pada zaman kita itu ada perbedaannya. Bahasa di dalam Alkitab itu nggak ada hubungannya dengan bahasa yang namanya Yiddish itu. Kalau kita pakai bahasa Yiddish, maka bunyinya begini. Contohnya nih.
Ini kan saya pakai Masoret nih. Bahkan Masoret sama Yidis saja berbeda, bro. Nih, ini kan Masoret nih kan. Bereshit bara, Elohim. Kalau modern, ini bukan Bereshit bara, bro. Tapi Bereshit Elohim bara. Kenapa? Karena modern, kata bendanya duluan daripada kata Ada kerjanya. masalah lagi ternyata Tapi ya ini bahasa berbeda. Ibrani. Beda-beda lagi ya. Beda, Udah bro. Yidis tulisannya sama beda. Masoret itu beda. Ya, kamu makin menghancurkan premismu sendiri bahwa memang banyak Lah kita masalah bahasa dalam kita, bukan ngomongin Yidis. Yidis itu bahasa campuran. Saya tidak mengimani teks Masoret sebagai kitab. Karena baru Kenapa ada bawa jauh setelah Yidis? Oke. Masoret kamu bilang tadi beda sama Yidis, ya. Beda ya, kamu tadi udah bilang ya. Beda, emang beda. Oke. Tadi Eliezer ben Yehuda mengembangkan bahasa Ibrani dari bahasa apa tadi? Bahasa Jermanik, Bahasa Aramaik, Yidis, Arab, Aramaik. Udah beda, lebih beda lagi. Jadi makin jauh, bro. memang berbeda Ibrani modern Ya sama udah, Alkitab. kalau kamu Hitungannya aja mengakui beda. berbeda, berarti hancur premismu. Memang ada terjadi Nggak ada perubahan. hubungannya. Wong kita ngomongin Alkitab kok malah ngomong Yidis. Loh, kalau kamu bilang itu Alkitab itu sudah bertentangan karena apa? Perjanjian lama itu mestinya lebih lama dari perjanjian baru, setuju ya? Tapi kenapa kamu lebih percaya bahwa perjanjian lama ini jauh setelah perjanjian baru? Loh yang kita ngomong ini kan masalah Yidis sama bahasa Ibrani yang di ini Masoret. Ternyata bahasa Ibrani Yidis sama Masoret itu berbeda, bro. Hitungannya berbeda, grammarnya berbeda. Ya Karena memang Ibrani berbeda. modern itu udah ada perkembangannya, bro. Ya memang berbeda. Karena Ibrani modern sekarang, Masoret juga ditulis dengan Ibrani modern. Artinya apakah itu betul sama? Apakah itu teks asli? Bukan, udah jawabannya selesai. Setuju kan? Diskusi ini dari tadi udah selesai, Bang. Kalau udah tidak bahasa sesuai modif- data modifikasi, ya, itu Bang. tidak akan Iya, diterima. Modifikasi bahasa. Udah terjadi Betul. modifikasi, makanya kalau ada Yang yang namanya bilang, teks asli. Teks asli itu gunakan bahasa asli. Septuaginta itu bukan teks asli, itu terjemahan. betul, saya Terjemahan akuin, itu bukan teks saya akuin. asli. Saya akuin, betul. Saya nggak ada masalah tentang itu. Ya udah, Tapi- teks aslinya kamu yang mana berarti yang benarnya? Kalau teks asli, bro, itu berbahasa Ibrani. Ya Jadi udah, orang yang mana Ibrani yang bahasa mana? Ibraninya? Ya, Ibrani yang mana budaya. Yang sekarang? Kembali lagi. Budaya, Yang budaya. mana? Masoret Yang Babel juga Hub. termasuk teks Yang asli. di Babel Hub ya? Iya, yang di Babel Hub Tapi ya? Masoret, Yang di Babel Masoret Hub itu kan? berbahasa Ibrani. Ya yang mana bahasa aslinya? Udah hancur Satu-satu deh, Bran. ngomong, Udah turun aja satu-satu nanti. dong. Hancur kok deh. Kok ngomongnya ini. Kau udah ngakui kok kalau Gini, Ibrani Bang. sekarang tuh Gini. berantakan. Apalagi deh tambah Masoret, hancur. Masoret Iya. itu bahasa Ah. Ibrani. Septuaginta bahasa Yunani. Kalau dari tinjauan bahasa yang asli adalah Masoret Cari karena itu bahasa remis. Ibrani. Loh, itu Kalau kan kalau kan kita kamu sama- udah ngakuin tadi Masoret juga Cari udah remis ya, teman-teman. dimodifikasi. Aduh, Dem. Itu loh, Dem ya. Bro. Kan lu bilang juga ngakuin juga kalau Ya Masoret udahlah, udah kalian ini emang dimodifikasi. mutar-mutar. Nah, Jangan berarti kabur, yang jangan aslinya kabur. Ibrani yang mana gitu loh, Dem? Udahlah, Dia saya apa mau saya turun beli lagi. kitabnya. mau kabur Malam. pasti ya kan? Mau kabur, Pasti. udah Nah. mentok Itu kabur. udah pasti tetap hancur. Nah, iya. Ini udah malam Sekarang ini, kan- aduh. Sekarang gini, Orang- kita pikir ya, Pak Tom and Masoret Jerry yang kaya aja nggak bisa ini cari original teksnya, kitabnya yang benarnya yang mana, nggak tahu mereka. Cak Lontong yang udah spill mobil Ferrari aja nggak bisa cari kitab original Ibraninya tuh nggak ada. Ya, kalau Padahal kamu udah udah- tunjukin nah, mobil Ferrari. Ya kalau kamu kan mobil nggak punya data, bensin. cuma congor doang. Nggak, Ya dia udah, bawa logika data yang tadi, benar kan yang nggak mana jawab. Demian? Kalau saya pakai Demian, data, data bro. yang benarnya mana? Ibrani yang benarnya Septuaginta gitu kok loh. teks asli, wong itu terjemahan Yunani. Masoret Ya Masoret udah, abad Ibraninya yang benar mana, Demian gitu. ini Biar Demian. kita beli nih. Masoret, kamu tadi udah ngakuin dia ada di abad 9 ya. 9 Masehi. Ya, betul ya Demian Udah ya. modifikasi juga, bukan tapi itu teks asli, Ibrani Ibrani. asli, Bang. Oke, saya tanya, sebelum abad 9 orang Yahudi pakai kitab apa? Kitab Ibrani juga. Apa namanya? Dan kenapa harus Berbahasa Ibrani. dirubah? Apa namanya? Itu teksnya. Teksnya yang Ya, pada namanya abad apa? 9. Apa namanya? Jangan muter-muter. Nama kitab mereka ya kitab Ibrani. Iya, apa namanya? Penamaan Ini kan kitab Masoret nih. itu baru Nama dibuat. apa gitu? Nama kitabnya apa? Selesai.
Nama kitabnya adalah Tanah. ILT 3. ILT 3. Nama kitabnya ada kitab Torah. Tanah ILT itu 3 isinya ya? Masoret. Iya. Torah Tanah Nevi'im itu Ketuvim. singkatan, kamu jangan marah. Bang. Iya, ini kan namanya Torah Jadi Nevi'im gini, Ketuvim. tanah, Ya. tanah Sekarang nama itu, kitabnya apa? Ini kan namanya Masoret nih abad 9. Sebelum kitabnya Masoret itu Perang Yahudi. namanya ada kitab Torah, ada kitab Nevi'im, ada kitab Ketuvim. Loh, ini bagian dari Masoret itu tanah. Oh Torah, enggak, Nevi'im, emangnya dalam Ketuvim. kitab-kitab sebelumnya nggak ada Torah, Udah, nggak ada Nevi'im, nggak ada Nama, Ketuvim. nama teksnya apa, bro? Nama teksnya apa? Penamaan teks itu baru muncul belakangan, bro. Astaga. Ya udah, kalau Kata kalau kamu Septuaginta jawabnya aja. muter-muter, sekarang saya tanya. Kenapa abad 9 mereka harus bikin kitab baru? Septuaginta Kenapa? itu nama yang baru buat di abad keempat, bro. Iya, nggak apa-apa. Sebelumnya namanya Nggak bukan apa-apa. Septuaginta. Nggak apa-apa. Buang Septuaginta. Sekarang kita ngomong, kenapa abad 9 mereka mesti bikin kitab baru? Ada apa? Oh itu bukan bikin kitab, itu salinan. Loh, salinannya kalau gitu Masoret bukan abad 9 dong? Salinan yang ditemukan tertuanya abad 9 Masehi. Oke. Septuaginta itu sudah ada jauh sebelum salinannya itu. Jangan bahas Septuaginta. Buang Septuaginta. Sorry, jauh-jauh. Masoret itu yang di abad 9 itu salinan dari kitab-kitab sebelumnya, Ibrani Udah. sebelumnya. Ya udah, kitab Ibrani sebelum Masoret nama kitabnya apa? Jangan ngomong tanah. Jadi gini, kita harus tahu sejarah Alkitab nih. Ya, Alkitab jawab itu aja, jawab aja, bro. penamaan itu. Jawab aja. Iya, nama kitabnya ada kitab Taurat, ada kitab Nevi'im, ada kitab Ketuvim. Mm-mm. Jadi penamaan-penamaan itu baru dibuat-buat aja, bro. Muter-muter aja kalau di Berarti sekarang kan udah selesai dari zaman itu kan? Mestinya ada namanya dong. Namanya apa? Iya, nama sekarang kitab-kitab yang kuno itu yang disalin-salin itu disebut Ya, sebagai yang kuno abad Bible. 9 namanya Masoret. Sebelum Masoret nama kitabnya apa? Jadi gini, ILT setelah itu 3. makan. ILT Dinamakan lagi. Namanya sebagai ILT 3. ini botol-botol ini nggak bisa satu-satu diskusinya. Satu-satu Kamu nggak dong. jujur. Kitabnya apa gitu, jawab aja Penamaan itu dengan orang Kristen. nama Gini, kitab gini. Ibraninya sebelumnya itu apa? Saya ILT 3. jawab, makanya diam. Kalau Iya, saya jawab apa? diam dong. Orang ngomong, kau ngomong juga. Jadi gini, orang Yahudi menamakannya sebagai tanah, orang Kristen menamakannya sebagai Bible atau Biblos bahasa Yunani. Penamaan itu baru muncul belakangan. Sejak kapan? Ya udah, Mungkin saja kalau sejak penamaan- Masoret. Oke, penamaan baru muncul belakangan sama seperti Masoret. Berarti sekarang ini udah ada namanya dong. Namanya apa? Sebentar dulu Sekarang- bang, dia ngerti nggak apa Oh. arti nama apa namanya tuh bang? Suku kata kerja dari Masora tuh apa? Lu tahu nggak dem apa tuh? Dem? Masora tuh apa artinya? Silakan bang dijelasin. Nggak, Dia kalau nggak kau tahu tahu dia. bilang tahu. Nggak bilang nggak, biar ku Nyuruh jawab. orang jelasin. Enggak, apa urusannya buset Masoret Nggak, kok? nggak, kamu tahu nggak? Yang kamu klaim tadi, yang Masora kamu abad tahu, kamu 9 tadi. jelasin. Kamu ngerti nggak kenapa dituliskan namanya Masora? Karena dibubuhin ikut. Bukan Ya botol. enggak? Arti Berapa? Masori kalau dari etimologinya, Jangan dari main kata santai kerjanya itu mewariskan. Nah, kalau justru itu menguatkan argumen saya, bro, mewariskan. Kalau mewariskan berarti sebelumnya Masoret ini dari kitab-kitab sebelumnya. Nikut ini abad berapa, Demian? Nah, kena lagi. Sejarah gini, kita nggak usah bahas Nikut, bro. Loh, kamu Kita yang bahas kan kamu yang ngomong Nikut kok. Ya kamu mesti jelasin dong. Banyak orang di bawah ini nggak tahu Nikut itu apa. Nikut ini abad berapa? Kalau Nikut yang Masoret, penulisannya itu kan sesuai dengan naskahnya itu. Tapi sih Abad? kalau persis tahun berapa saya nggak tahu. Abad berapa? Kalau saya tulis Abad 21 tuh di bawah tulis. Abad Kalau 21 tuh 11. di bawah tulis tuh. 11 Masehi saya nggak sepakat karena abad 9 sudah ada. Oke, abad 9. Kita turunin lagi ya. 9 Masehi. Sebelum abad 9 udah ada Nikut belum? Sebelumnya itu kan ini gundul tanpa Nikut. Berarti ini penambahan ya. Sudah tidak original lah istilahnya. Nah, berarti teks yang nggak pakai Nikut ini Iya. namanya apa? Bahasa Semitik itu semuanya. Iya, kenapa harus dikasih Nikut? Saya Tanpa tanya Nikut. nama teksnya. Maksudnya kalau Iya, kitabnya namanya apa? saya nggak ada penamaannya. Nggak ada namanya. Penamaan kayak gimana maksudnya? Kalau Torah, Ya, ini kan orang tadi Yahudi namanya sebutnya Torah. Masoret. Masoretnya Kalau ada Nikut Nevi'im, ya. mereka sebutnya Nikut itu misalnya ada huruf ini, ada titik, ada titik tiganya gitu. Ada kayak kalau Islam tuh harokat lah istilahnya. Ada apa? Koma gitu ya. Kayak bentuk-bentuk tanda petiknya di atas gitu. Nah, kalau nggak ada namanya, ini manuskripnya ada di mana? Manuskrip dari teks ini.
Iya, manuskrip itu kan tidak semuanya kan dipelihara. Loh, Jadi ada orang yang udah Yahudi kok musnah, masa kemudian kok musnah? Kok musnah? iya Katanya tidak semuanya, ada. tidak semua kitab itu berhasil Katanya dipelihara. Oh, ada. musnah. Gimana Kalau sih? Oke, jadi gini, musnah. kalau Bentar, kamu bentar, bentar, bilang bentar, naskah bentar. Masoret kan, Sebentar, tapi kalau sebentar. Kamu bilang naskah-naskah Boleh musnah. Ibrani dijawab nih, Bang. sebelumnya ada kok pada Boleh abad ku jawab nih, Bang. pertama ada. Kamu bilang musnah. Kalau nggak Musnahnya musnah dimakan kenapa? kambing, Bang. Kenapa musnahnya? Kita cari, kita kejar terus biar kita tahu nih. Kan nggak ada nama Dimakan kambing. manuskripnya. Kok hancur jadi tulisanku? Kenapa? Musnahnya kenapa? Musnah Ahmad. Jangan-jangan. Itu Karena musnah. orang gini, Dimakan kalau kambing, Bang. musnahnya apa mungkin Digigit kambing. namanya kan teks itu bisa hancur karena udara, karena ini, jadi bisa hancur. Tapi kemudian kan disalin semuanya. Tapi nggak semua ada Iya, juga kalau Kiningon disalin, mati ada kalau tuh. disalin kenapa hilang Yang Ibrani semua juga gitu ada. loh? Kalau hilang semua nggak mungkin ada Masoret, bro. Ya udah, berarti ada dong. Kalau Masoret ada, berarti dia ngambil dari kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya ini kemana? Nah, Jangan kitab sampai kita sebelumnya dituduh itu, sama, jangan sampai orang yang naskahnya percaya itu sama tidak Masoret ditemukan, ini tetapi sama kejadiannya kayak Utsman bin Affan, ya. Abis dia nulis baru, yang lama dibakar. Jangan sampai loh, kita nuduh Islam, Utsman bakar enggak, Al-Quran. naskah itu kan ada yang hancur Ternyata rabi-rabi karena Yahudi. kurangnya perawatan. Kurangnya Orang Yahudi itu perawatan. mereka punya tradisi Oke. yang namanya lisan, oral Torah, bisa dihafal. Orang Yahudi, orang-orang Israel itu sebodoh itu kah sampai tidak merawat kitab sucinya? Hah? Orang Israel itu diberi hak untuk hanya dipercayakan firman Tuhan. Setuju kan? Kenapa dia tidak merawat kitab sucinya? Sekarang pertanyaannya itu. Menurut lo kenapa? Kalau tidak merawat, nggak mungkin mereka punya kitab sekarang. Loh, iya, kalau dia merawat berarti mesti ada teksnya dong. Kembali lagi saya bisa menjawab itu dong. Lu mesti bisa menjawab Itu itu. teksnya itu Masoret itu kan hasil dari perawatan Loh, saya sebelumnya. tanya yang sebelum Masoret. Saya tanya yang sebelum Masoret, bro. Nah, kan sudah saya jawab, mungkin saja karena suhu, kemudian ada yang hancur, kemudian Suhu? ditinggalkan, disalin lagi kan bisa. Apa iya orang Israel sekeji itu sama kitab sucinya? Bukan, maksudnya ditulis nih kan, kemudian karena teksnya itu karena ini lingkungan, kemudian dimakan rayap atau ada yang hancur. Dimakan Kan bisa aja rayap. begitu, Ini bro. udah kayak Islam ya lama-lama orang Israel ya, orang Yahudi ya. Memang iya, kan memang Nanti di Meta, nanti dia makan kambing. Naskah-naskah kuno itu banyak yang dimakan Dimakan rayap, bro. Loh, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus itu Gimana masih sih? ada, itu lebih tua, bro. Punya orang-orang Katolik itu lebih tua. Karena Roma itu kan mereka kan menjajah, mereka punya power, makanya mereka bisa merawat. Orang Yahudi kan Israel nggak punya tidak. power. Ya enggak lah, mereka dijajah terus. Nggak punya power selama ini. Israel Katanya udah menguasai jadi dunia gembel nih. gitu. Dulu, Katanya menguasai dunia nih katanya. Iya, udah jadi gembel gitu, Demian. dulu bro. Jadi gini, dulu itu mereka kan dijajah, mereka dibantai, dianiaya sama Kristen, lu sama mendongeng ya, Roma, Den. sama Islam gitu. By data dong, Den. Kalau kayak Jadi saya orang nih kritik Israel- Masora ada, Den. Kayak Orang gini, Den. Israel nih sudah dijajah sampai kitab sucinya nggak dirawat itu. Jadi kesimpulannya itu. Karena Nah, Israel jadi dijajah mereka Kristen, dijajah Islam, dijajah segala macam manusia di muka bumi, dia nggak merawat kitab sucinya. Itu alasannya. ya enggak juga. Orang Kristen terus kan gimana? manuskrip yang lengkap kan abad ke-4 Masehi. Di situ udah jadi mayoritas Kristen. Loh iya, terus gimana? Ini Kan Kodeks korelasinya. Vatikanus Sinaiticus kan sudah abad ke-4. Jangan lari ke Sinaiticus dulu. Saya pengen tahu nih teks sebelum Masoret. Pra-Masoretnya apa? Tadi sudah saya jawab. Apa? Sebelumnya itu tidak ada penamaan. Jadi teks Ibrani Enggak. Sekarang dari susunan ini, tulisan saya yang jelek ini, teman-teman masuk di akal nggak sih? Namanya Bro. nggak ada, Nggak mungkin dong ada ditambahin Masoret kalau nggak ada nikrut, teks sebelumnya. terus namanya nggak ada, ditambahin nikrut, manuskripnya nggak ada, hilang. Terus tadi katanya ada gara-gara suhu, gara-gara apa, gara-gara perang. Terus orang Israel nggak merawat, orang Bisa Yahudi nggak aja. merawat. Bisa aja. Buktinya Septuaginta juga nggak ada teks aslinya tuh. Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus itu Septuaginta, bro. Sinaiticus dan Vatikanus itu bukan teks asli dari Septuaginta. Loh ya, tapi itu lebih tua dari teks yang hilang ini.
Iya, tapi kan manuskrip Septuagintanya nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Kalau itu dibuang, lantas kenapa ini yang lebih modern kok nggak ada? Berarti kan standar Anda gugur dong kalau nggak ada teks asli berarti salah. Saya dengan mudah membuktikan Septuaginta asli itu ada di sini nih yang saya pakai ya. Nggak ada itu manuskripnya aja nggak ada. Ada Ini pelanggaran kamu nih, saya tunjukin. gengs. Naskahnya Jadi ada manuskripnya pelanggaran berapa? di itu. Manuskripnya. Izin live dulu ya. Manuskripnya berapa Septuaginta? Kenapa bang? Ada pelanggaran ini di dalam itu. Nanti aku izin live dulu ya, soalnya nanti takutnya itu jadi nggak bisa takutnya nanti nggak bisa itu Old ngajak lagi. Testament according to the Astaga. 70 published by the approval of the Holy Synod of the Church of the Greece. Nih. Teks aslinya